Bab 401. Tanah Kematian. Bintang Brahma, Dimensi Kecil. 1 minggu setelah Jie Yan menerobos, Yu Mei memimpin Jie Yan ke tempat yang ia ketahui walaupun itu melalui rumor informasi dari semua tumbuhan. Selama perjalanan, Yu Mei juga beberapa kali menunjukkan lokasi beberapa herbal tingkat atas yang akhirnya dipanen oleh Jie Yan dengan senang hati. Jie Yan, tidak lama lagi kita akan tiba. Yu Mei yang mengendarai akar dengan anggun, berkata sambil melihat ke arah Jie Yan di udara. Jie Yan yang berada di udara, menatap ke arah banyak tempat dengan serius. Tempat yang mereka datangi saat ini adalah sebuah tanah gersang dengan warna tanah merah kehitaman. Aura yang terpancar di udara sangatlah mencekam, berbau kematian disertai oleh kekuatan spiritual menyebar di udara yang cukup padat. Tempat apa ini? Apakah ada yang unik dengan tanah kematian ini? Tanya Jie Yan menatap ke arah Yu Mei. Tempat ini dikatakan sebagai makam para jenderal, aku tidak mengerti apa maksudnya. Namun, ada rumor dari banyak tumbuhan bahwa dahulu dimensi kecil ini dihuni oleh sangat banyak manusia. Tetapi mereka telah punah. Sebagian besar dari mereka jatuh di sini, aku tidak tahu spesifik tentang kenapa mereka jatuh di sini. Dan dikatakan, beberapa tumbuhan di sini menyebarkan informasi bahwa banyak makhluk aneh dengan kekuatan spiritual yang melayang di banyak tempat, seperti sedang mencari sesuatu, ujar Yu Mei. Makhluk aneh dengan kekuatan spiritual yang melayang di banyak tempat. Kenapa ini sangat mirip dengan jiwa bergentayangan? Batin Jie Yan. Mengingat bahwa makhluk aneh itu mencari sesuatu di dalam tanah kematian itu, Jie Yan secara alami menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang spesial. Jika banyak manusia yang mati di sana, sudah pasti mereka memperebutkan sesuatu tetapi tidak menemukannya sampai saat ini. Ayo pergi. Aku penasaran dengan apa saja yang ada di dalam tempat ini, ucap Jie Yan dan langsung terbang menggunakan sayapnya ke arah tempat gersang dengan langit hitam diikuti oleh Yu Mei. Semakin lama Jie Yan dan Yu Mei masuk, semakin gelap semua tempat, kekuatan spiritual yang tampak mencoba menekan semua yang ada di sana juga semakin padat. Ini memang benar-benar tanah kematian karena konsep kematian di sini sangatlah padat. Batin Jie Yan, secara langsung mengalami konsep kematian dari Xiao Zia jadi ia sangat peka dengan hal seperti itu. Jika Xiao Zia melihat tempat seperti itu, bisa dipastikan bahwa tubuhnya akan menumbuhkan konsep kematian mendekati puncaknya jika berkultivasi di sana, apalagi jika kultivasi Xiao Zia melampaui Kaisar Abadi. Jie Yan, ada aura spiritual mendekat, ucap Yu Mei saat ia berhenti mengendalikan akar. Jie Yan juga berhenti terbang dan mendarat tepat di sebelah Yu Mei, mengaktifkan mata dewa untuk memperhatikan semua tempat dan terutama pada aura spiritual yang mendekat. Wush! Satu sosok berwarna biru pun mendekat ke lokasi Jie Yan dan Yu Mei berada, tubuhnya terlihat tidak memiliki kaki sama sekali, hanya ada hamburan aura spiritual saat sosok itu bergerak di udara. Jiwa, tunggu, kenapa jiwa ini tidak memasuki tanah suci? Batin Jie Yan saat sudah melihat sosok jiwa pria di tempat yang cukup jauh menggunakan mata dewa. Jiwa aneh itu merasakan bahwa seseorang melihatnya dan ia langsung menatap lurus ke arah tempat Jie Yan. Wajah ganas tampak ditampilkan olehnya dan ia langsung bergerak ke arah Jie Yan. Ada yang salah. Jiwa ini hanya memiliki insting untuk melahap layaknya binatang buas tanpa otak yang sangat kelaparan. Ucap Jie Yan dengan nada serius. Teleportasi. Zep. Jie Yan menghilang lalu melapisi tangan kanannya dengan kekuatan spiritual dan mencoba untuk menangkap jiwa itu. Wush. Jiwa itu bereaksi sangat cepat, dia menghindar lalu melesat kembali ke arah Jie Yan sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Mulut jiwa itu tampak dipenuhi oleh taring tajam seperti binatang buas, selain dari itu, tetesan cairan yang merupakan perpadatan dari kekuatan spiritual terlihat di gigi-gigi tajam jiwa tersebut. Jie Yan memasang wajah kosong ke arah jiwa yang tampak hendak melahapnya hidup-hidup. Waktu kilat, plak, Jie Yan muncul di samping jiwa itu lalu menamparnya seperti lalat. Hanya dengan basis spiritual tingkat Raja Abadi tahap puncak, itu tidak akan bisa melukainya. Jiwa yang ditampar oleh Jie Yan terpental jauh lalu Jie Yan kembali muncul lalu mencekik jiwa itu menggunakan kekuatan spiritual yang dibaluti di tangan kanannya. Makhluk aneh apa ini? Tanya Yu Mei yang entah kapan muncul di samping Jie Yan. Ini adalah jiwa, tetapi tidak bisa keluar dari tempat ini. Hanya dengan menatapnya, aku yakin bahwa tempat ini mampu mengikat jiwa seseorang, melahap pikiran rasionalnya dan menjadikan mereka jiwa yang hanya tahu untuk memangsa. Tetapi mereka memiliki insting aneh,
yaitu memiliki satu tujuan lainnya, mencari sesuatu di tempat ini, ujar Jie Yan saat menatap ke arah jiwa dengan mata dewa miliknya. Jie Yan sangat menyadari bahwa pikiran jiwa itu hanya dipenuhi oleh melahap dan mencari sesuatu. Oh, Yu Mei tidak lagi tertarik dengan sesuatu seperti itu dan langsung mengembuskan nafasnya ke arah jiwa. Bush. Menggunakan konsep api, tubuh jiwa itu langsung dibakar abis yang membuat Jie Yan terdiam. Tetapi Jie Yan tahu bahwa ia tidak bisa mengorek informasi apapun dari jiwa itu. Dan tentu saja Yu Mei menyadarinya dan langsung menghabisinya karena jiwa jelek itu sangat merusak pemandangan menurutnya. Ayo pergi. Aku semakin tertarik dengan apa yang sebenarnya dicari oleh jiwa-jiwa itu, ucap Jie Yan dan langsung terbang dengan kecepatan penuh diikuti oleh Yu Mei yang menunggangi akar. Selama perjalanan, Jie Yan dan Yu Mei terus-menerus menghabisi jiwa tanpa akal sehat. Keduanya menyadari bahwa semakin mereka masuk, jiwa yang ada di dalamnya semakin kuat. Tampaknya di tempat ini memang terjadi perang besar sebelumnya, ucap Jie Yan saat menatap banyak tengkorak, dan banyak dari tengkorak itu berubah menjadi abu ketika ditiup oleh angin tanda bahwa perang yang terjadi di sana terjadi di masa lalu yang sangat jauh. Sebelum Jie Yan dan Yu Mei berbicara lagi, ruangan mengerikan terdengar di tempat yang tidak terlalu jauh. Mata Jie Yan menyipit dan mencoba melihat ke tempat yang sangat jauh. Tetapi, apa yang membuatnya terkejut adalah, sesuatu yang mengeluarkan raungan tersebut. Jie Yan, apa kau dapat melihatnya? Tanya Yu Mei penasaran. Ya, di tempat yang cukup jauh, banyak jiwa aneh yang mencoba melahap jiwa dengan ukuran sangat besar. Dan itu adalah jiwa, ucap Jie Yan saat menarik nafasnya dalam-dalam saat menghentikan kata-katanya lalu melanjutkan. Bab 402. Koin Jiwa Raja Naga Misterius. Jiwa seekor naga, ucap Jie Yan dengan wajah serius. Jiwa naga. Yu Mei tampak merenung karena tampaknya ia dahulu pernah mendengar tentang rumor seekor naga. Setelah berpikir beberapa saat, Yu Mei pun kembali berbicara, ya, dahulu sebelum para manusia berperang, beberapa naga juga berperang di sini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yu Mei, Jie Yan semakin yakin bahwa memang ada benda penting di tempat itu karena sebelum semua manusia memperebutkannya, para naga lebih dulu bertarung untuk mendapatkannya. Ayo pergi, kemungkinan di tempat pertarungan itu, adalah tempat apa yang mereka perebutkan, ucap Jie Yan dan ia langsung terbang ke arah tempat jiwa-jiwa manusia melawan jiwa seekor naga. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Jie Yan dan Yu Mei pun akhirnya mendekat. Di kejauhan, Jie Yan dan Yu Mei menatap puluhan jiwa manusia yang cukup kuat, melawan jiwa raksasa yang merupakan jiwa seekor naga. Pertempuran primitif itu membuat Jie Yan terdiam, meskipun begitu, kekuatan dahsyat dari kekuatan spiritual terus-menerus meledak ke segala arah. Setiap kali salah satu jiwa manusia memukul jiwa naga, itu langsung menggigit tubuh jiwa naga. Dan sama halnya untuk jiwa naga. Sudah dipastikan bahwa pertempuran yang terjadi sangat primitif karena mereka tidak memiliki akal sehat sama sekali. Jiwa-jiwa itu berada di kekuatan spiritual kaisar abadi tahap menengah dan akhir. Untuk jiwa naga, itu memiliki kekuatan spiritual kaisar abadi tahap akhir. Batin Jie Yan. Walaupun ia tidak takut, ia merasa bahwa itu sangat merepotkan. Jie Yan melirik ke arah Yu Mei dan tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap dengan serius menggunakan mata dewa, untuk melacak semua yang ada di sana. Aura ini, batin Jie Yan dan semua asal aura yang berada di tanah kematian itu memang bersumber dari suatu tempat di dekat pertempuran para jiwa manusia dan jiwa naga. Tatapan Jie Yan tertuju pada bawah tanah, sumber dari semua kekuatan dan aura kematian yang berada di tempat itu berasal dari dalam tanah. Walaupun begitu, Jie Yan tidak mampu menentukan posisi yang akurat karena jumlah ki kematian yang ada di sana sangat padat. Untuk memeriksa semua tempat, semua jiwa manusia dan naga itu harus dibereskan secepat mungkin. Tunggu, Jie Yan menaikkan sedikit alisnya ketika merasakan sesuatu yang berdenyut di dalam cincin ruang miliknya. Ia pun langsung mengeluarkan benda yang tampak seperti koin dengan lambang tertera di permukaannya. Koin Jiwa Raja Naga. Kenapa ini memiliki reaksi tertentu di tempat ini? Batin Jie Yan dengan mata menyipit dan ia langsung menduga bahwa itu berhubungan dengan jiwa naga yang sedang berperang dan saling melahap dengan semua jiwa manusia. Yu Mei, apakah kau bisa menghancurkan jiwa-jiwa manusia tidak berakal itu? Aku ingin melakukan sesuatu terhadap jiwa naga itu, ucap Jie Yan. Ya, itu bukan masalah sama sekali. Yu Mei mengangguk kecil tanpa berkomentar sama sekali.
Jie Yan tersenyum kecil karena tenaga kerja gratis memang sangat sulit untuk ditemukan. Bahkan untuk para mercenaris mendapatkan banyak hadiah untuk melakukan pekerjaan. Tanpa membuang waktu, Jie Yan pun menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan spiritual karena hanya dengan begitu ia dapat menyerang jiwa. Dan ini juga membuat Jie Yan tahu betapa pentingnya kekuatan jiwa. Lagi pula, Ki Raja juga diledakkan menggunakan kekuatan spiritual. Jie Yan dan Yu Mei pun langsung terbang ke arah pertempuran yang terjadi. Ketika keduanya mendekat, jiwa manusia dan jiwa naga langsung tersadar dan menyerang ke arah Jie Yan dan Yu Mei karena jiwa makhluk hidup merupakan hal yang jauh lebih baik daripada jiwa bergentayangan bagi mereka semua. Yu Mei mendengus dingin dan langsung menggunakan kemampuannya yang dibaluti oleh konsep api. Walaupun tidak menggunakan kekuatan spiritual, konsep api miliknya mampu menghapus jiwa dengan mudah. Sementara itu, Jie Yan pun langsung menyerang ke arah jiwa naga menggunakan tangan kanannya yang membentuk cakar naga. Bam! Cakar Jie Yan dan cakar naga pun langsung bertabrakan, kekuatan spiritual yang teramat dahsyat meledak beserta dengan Ki Raja. Jiwa naga itu pun langsung dihempaskan. Walaupun kekuatan spiritualnya kuat, tetap saja dia hanyalah jiwa. Untuk seseorang yang mampu menahan tekanan seperti Jie Yan, dia tidak akan mungkin mampu melawan. Teleportasi. Waktu kilat. Zep. Jie Yan langsung menghilang dan muncul tepat di atas jiwa naga yang terhempas. Ia pun langsung mengayunkan telapak tangannya, dan di telapak tangannya sudah ada koin jiwa Raja Naga yang dahulu ia beli melalui Yandi. Telapak tangan Jie Yan yang diselimuti oleh kekuatan spiritual yang cukup besar pun langsung menamparkan ke arah tubuh jiwa naga. Bam! Jiwa naga itu pun meraung keras karena suatu sebab. Koin jiwa Raja Naga mengeluarkan cahaya besar, di saat itu juga, jiwa naga itu pun langsing ditarik ke dalam. Jie Yan menatap itu dengan heran karena tidak menyangka bahwa koin jiwa Raja Naga mampu melahap jiwa naga. Walaupun jiwa naga masih memiliki perlawanan, itu hanya berlangsung kurang dari 1 menit sebelum semua bagian jiwa naga diserap ke dalam koin jiwa Raja Naga. Jie Yan mengambil koin jiwa Raja Naga yang perlahan jatuh ke arah bawah. Sinar cahaya aneh sebelumnya telah menghilang tanpa jejak, bahkan aura dari jiwa naga yang diserap tidak ada lagi. Koin jiwa Raja Naga ini sangat aneh. Gumam Jie Yan dan menyampingkan pemikirannya saat ini dan menatap ke arah Yu Mei yang sedang membantai jiwa-jiwa manusia satu persatu tanpa kesulitan sama sekali. Saat menatap Jie Yan telah selesai, Yu Mei yang sudah sedikit bosan langsung membuat bunga aneh lalu api meledak dari bunga itu, menutupi banyak tempat, membakar semua jiwa tanpa akal menjadi abu. Sudah beres. Yu Mei muncul di depan Jie Yan dengan senyum di wajahnya. Jie Yan mengangguk kecil lalu mengaktifkan mata dewa, menatap ke semua tempat di permukaan tanah dengan cermat. Bahkan untuk dirinya sendiri yang memiliki mata dewa kesulitan melacak sumber aura kematian yang menyebar di udara, apalagi jiwa yang hanya bergentayangan, mereka tidak akan pernah bisa menemukannya. Apakah kau sedang mencari sesuatu di dalam tanah? Tanya Yu Mei dengan mata berkedip beberapa kali dan di saat itu juga, ia turun ke permukaan tanah. Apakah kau memiliki cara? Tanya Jie Yan. Ya, tentu saja. Balas Yu Mei saat ia menghentakkan kakinya lalu tanah bergetar dengan keras. Jie Yan hanya terdiam saat menatap ke arah bawah menggunakan mata dewa karena ia dapat melacak secara samar ribuan akar tampak menjelajah ke semua tempat dengan kecepatan luar biasa. Bisa dipastikan bahwa keahlian Yu Mei akan dengan mudah melacak segala sesuatunya di dalam tanah. Bab 403. Pecahan batu meteor berbahaya. Ribuan akar menyebar di dalam tanah, Yu Mei mengendalikan semua akar itu untuk mencari tempat tersembunyi atau tempat asal semua aura yang ada tanah kematian. Tidak sampai 2 menit kemudian, Yu Mei menyipitkan matanya saat menatap ke arah tertentu. Apakah kau menemukan sesuatu? Tanya Jie Yan. Akar yang aku ciptakan menggunakan ki tampaknya hancur lebur ketika mendekati tempat tertentu di dalam tanah, ucap Yu Mei dan langsung melambaikan tangannya dan akar di bawah kakinya muncul, itu langsung bergerak ke arah tempat tersebut. Jie Yan hanya mengikuti dari belakang. Ia sangat yakin bahwa semua akar yang tampak hidup yang dikendalikan oleh Yu Mei pastilah terbunuh oleh ki kematian yang sangat pekat. Beberapa saat kemudian, Yu Mei pun berhenti tepat di atas akar-akar miliknya yang dihancurkan oleh sesuatu. Disinilah tempatnya, ucap Yu Mei. Jie Yan menatap ke arah bawah tetapi bahkan dengan menggunakan mata dewa, tempat itu tidak berbeda dari tempat lainnya. Pantas saja mereka tidak pernah menemukannya.
Dengan keahlian yang luar biasa dalam pelacakan pun mungkin tidak bisa menemukannya, ucap Jie Yan dalam hati. Jie Yan menyentuh permukaan tanah dan mencoba melacak apa yang ada berada di dalam tanah. Tetapi jaraknya cukup jauh yang membuatnya sedikit bingung. Aku akan membawamu ke dalam, ucap Yu Mei saat ia menyentuh permukaan tanah dengan telapak tangannya. Drur, tanah bergetar keras tetapi tidak terjadi apa-apa dalam waktu beberapa menit. Setelah itu, Yu Mei mengangkat sedikit telapak tangannya dari permukaan tanah lalu mengetuk permukaan tanah. Bruk, Jie Yan terkejut saat tubuhnya langsung jatuh ke arah bawah. Ia langsung mengeluarkan sayapnya dan perlahan turun karena sepertinya Yu Mei membuat lubang yang sangat dalam ke tempat sesuatu yang menghancurkan akar-akar tumbuhan milik Yu Mei. Sementara itu, Yu Mei juga melayang perlahan ke arah bawah. Ia juga sangat penasaran apa sebenarnya yang ada di dalam tanah yang mampu untuk menghancurkan kekuatannya yang memang dikhususkan untuk menjadi penguasa di dalam tanah. Jie Yan tahu bahwa tempat yang merupakan asalnya aura kematian cukup jauh ke dalam. Dan tidak sampai 5 menit kemudian, Jie Yan dan Yu Mei pun tiba di tujuan. Di dalam sana ternyata ada sebuah gao bawah tanah yang cukup luas. Akar-akar yang digunakan oleh Yu Mei juga terlihat di permukaan goa itu, telah dihancurkan menjadi kering akibat terkontaminasi oleh aura kematian. Untuk Jie Yan dan Yu Mei, keduanya tentu tidak akan bisa terkontaminasi walaupun keduanya paham bahwa untuk siapapun eksistensi tingkat Raja Abadi puncak ke bawah, mereka mungkin akan mati jika masuk ke dalam. Bahkan untuk tingkat Kaisar Abadi tahap awal dan menengah juga tidak akan mengalami hal yang berbeda jika masuk ke dalam goa itu. Tetapi untuk Jie Yan, ia memiliki tubuh yang sangat kuat dan tidak akan takut dengan aura kematian. Sedangkan Yu Mei, selain dari basis kekuatannya yang sangat tinggi, konsep api miliknya akan langsung membakar apa saja efek negatif yang mencoba menyentuh tubuhnya secara otomatis. Tempat apa ini? Tanya Yu Mei dengan mata menyipit karena dengan kekuatan spiritual miliknya, ia tidak dapat melacak apapun dalam radius 3 meter, yang artinya kekuatan spiritual miliknya ditekan. Untuk Jie Yan, kekuatan spiritual miliknya memang ditekan, tetapi ia masih bisa melihat dengan jelas di tempat yang sangat gelap dan ditutupi oleh aura kematian yang menghalangi pandangan serta kekuatan spiritual. Tidak ada makhluk hidup di dalam sana karena Jie Yan dapat memindai semua isi goa bawah tanah menggunakan mata dewa. Tetapi, sesuatu yang lain dan sumber asal dari aura kematian tentu berada di tempat itu, di jarak hampir 100 meter dari lokasinya saat ini. Apa yang ada di dalam sana adalah sebuah batu aneh besar, dengan diameter 3 meter, memiliki bentuk aneh, beberapa lubang yang mengeluarkan uap. Dan uap itu adalah aura kematian yang sangat mengerikan, seolah-olah di dalam batu itu telah terjadi kematian sebanyak jutaan kali sehingga dapat menghasilkan aura sekuat itu yang bahkan mampu membunuh eksistensi tingkat Raja Abadi secara instan. Ikuti aku, ucap Jie Yan dan perlahan berjalan ke arah dalam. Diikuti oleh Yu Mei yang langsung memegang pakaian Jie Yan karena ia seperti seorang buta di dalam sana. Ketika mendekat ke arah batu aneh itu, Jie Yan dapat merasakan aura kematian yang semakin kuat, dan di saat mencapai jarak hampir 10 meter, ia sedikit berkeringat dan merasa sedikit sesak nafas. Hufat, hufat, hufat. Jie Yan sedikit terengah-engah ketika ia berada di jarak hampir 2 meter dari batu aneh itu namun ia masih bisa menahannya setidaknya dalam waktu hampir 10 menit. Sementara itu, Yu Mei juga menerima sedikit tekanan walaupun tidak sebesar Jie Yan. Ia menatap ke arah batu aneh itu dengan tatapan kosong. Jie Yan, aku seperti pernah merasakannya di suatu tempat, ucap Yu Mei menunjuk ke arah batu itu. Jie Yan melirik ke arah Yu Mei sekilas karena ia mengingat tentang sesuatu yang penting. Bukankah Yu Mei dahulu hidup dengan sebuah pohon di sebuah dunia? Apakah mungkin batu ini menjadi salah satu alasan kenapa dunia itu hanya memiliki 2 makhluk hidup? Tetapi jika hanya ini, itu tidak mungkin. Yang artinya, kemungkinan ini adalah pecahan dari sesuatu yang membuat dunia itu hancur, merenggut semua makhluk hidup, menyisakan Yu Mei dan sebuah pohon yang mungkin sebuah herbal dengan kelas lebih tinggi. Batin Jie Yan. Spekulasi ini langsung dibenarkan oleh Jie Yan karena batu ini mungkin sesuatu yang lain di masa lalu, tetapi menghancurkan makhluk hidup tidak terhitung jumlahnya sehingga menyerap semua aura kematian dan membuat batu itu sendiri menghasilkan aura kematian. Jie Yan perlahan mengarahkan telapak tangannya ke batu aneh itu untuk menyentuhnya. Tetapi ia memasang wajah serius saat menyentuh batu itu. Dung, aura aneh memasuki kepala Jie Yan,
kenangan tak terhitung jumlahnya terjadi di depan matanya, seolah-olah ia berada di tempat tersebut. Dan memang benar, dahulu kala, di sebuah dunia yang sangat indah dengan satu pohon yang disebut sebagai pohon kehidupan, sebuah meteor terjatuh menabrak dunia itu. Dalam waktu hampir 1 bulan, meteor itu mengeluarkan aura mengerikan, membunuh semua makhluk hidup di dalamnya tanpa mereka sadari bahwa mereka terkontaminasi oleh aura aneh itu. Tidak terkecuali untuk tumbuhan dan binatang, manusia juga dihabisi layaknya sebuah penyakit, menyisakan 2 kehidupan. Salah satunya adalah pohon kehidupan, dan satu lagi adalah sebuah tumbuhan kecil yang hidup tepat di samping pohon kehidupan. Berkat penolakan kuat dari pohon kehidupan, kehidupan kecil itu tidak mati, bahkan hidup dalam waktu yang sangat lama. Jieyan yang menatap tumbuhan itu, langsung tahu bahwa itu adalah Yu Mei. Di waktu tertentu, 2 sosok datang menghampiri meteor aneh yang menjadi penyebabnya punahnya sebuah planet raksasa. Kedua wanita itu langsung menyegel meteor yang mengandung kekuatan tidak terduga. Tetapi untuk Jieyan yang melihat pemandangan itu mengetahui dengan jelas siapa keduanya karena itu juga ada di dalam ingatannya. Bab 404. Ingatan masa lalu. Dalam ingatan yang ada pecahan batu meteor, Jieyan melihat 2 sosok yang mendekat, ia mengenal keduanya karena ingatan tentang keduanya ada di dalam kepalanya, terutama untuk wanita yang pernah memanggilnya Tuan Muda. Kedua wanita itu berbicara beberapa patah kata, lalu melakukan beberapa gerakan untuk menyegel batu meteor yang merupakan bencana alam untuk dunia tersebut. Lalu Jieyan melihat di dalam ingatan yang disimpan di dalam batu bahwa salah satu dari wanita itu pun melahirkan tepat di samping pohon kehidupan. Setelah itu, bayi yang baru lahir itu kemudian perlahan menyatu ke dalam pohon kehidupan, sangat terlihat bahwa vitalis bayi lemah perlahan meningkat. Ternyata seperti itu. Batin Jieyan dan ia tahu alasan kenapa dirinya hibernasi dan menggunakan energi pohon kehidupan untuk tetap bertahan hidup, sama seperti untuk tumbuhan kecil yang ada di samping pohon kehidupan. Setelah itu, banyak gambar samar yang terlihat, banyak sosok yang muncul setiap waktu di tempat itu. Sosok yang pertama muncul sangat dikenal oleh Jieyan, yaitu Xiao Bai yang juga menggunakan kekuatan kehancuran agar tubuhnya pulih lebih cepat, ini juga dikarenakan tubuhnya mengandung kekuatan kehancuran. Selain dari Xiao Bai, semua keluarganya juga datang ke tempat itu dari waktu ke waktu. Dari hal ini pun, Jieyan sangat sadar bahwa ia memang tidak ditinggalkan. Tetapi dirinya sendiri yang tidak mampu bertahan hidup, memiliki tubuh yang sangat lemah. Juga, Jieyan melihat melalui ingatan yang ada di batu meteorit aneh itu sosok yang pernah ia temui walaupun itu adalah patung, yaitu Kaisar Manusia generasi pertama. Hanya satu sosok yang terus-menerus berada di sekitar Jieyan di masa itu, dan dia adalah Seng Qier, yang memanggilnya sebagai Tuan Muda. Waktu terus berlalu, dan suatu hari di sangat jauh, di ingatan yang jauh lebih buram, beberapa sosok muncul. Mata Jieyan menyipit melihat ingatan itu, terutama ketika melihat seorang wanita yang menatapnya dengan penuh kasih sayang. Lalu sesuatu yang sangat aneh terjadi, pemimpin kelompok itu yang tidak lain adalah pemuda tampan dengan aura kekerasan di seluruh tubuhnya, tampak mengalami sesuatu yang aneh. Dari dalam tubuh pemuda itu, aura aneh diserap oleh tubuhnya sendiri yang membuat pemuda itu mengutuk dengan keras. Dan kutukan itu ditujukan kepada Kaisar Manusia generasi pertama. Jika wanita yang berada di samping pria itu tidak menghentikannya, mungkin saja pria itu akan bentrok dengan Seng Qier. Namun, ketika kekuatan pria itu meledak, ingatan yang diserap oleh batu meteor semakin jelas. Hanya dari gerakan bibir saja, Jieyan langsung paham apa yang mereka semua bicarakan. Kau telah memenuhi tugasmu sebagai Kaisar Manusia generasi kedua. Pergilah dari tempat ini, jangan lupa bahwa semua yang kau miliki berasal darinya. Seng Qier dengan postur mengerikan, mengeluarkan auranya dan mencoba menekan pria muda yang disebut sebagai Kaisar Manusia kedua. Kaisar Manusia generasi kedua memasang mata ganas karena suatu hal, yaitu sesuatu di dalam tubuhnya yang cukup penting diserap oleh Jieyan yang sedang hibernasi. Jika kau ingin marah, datanglah kepadanya. Jangan tunjukkan taringmu di sini. Jangan lupa bahwa kakakmu adalah adik dari Tuan Muda, mereka adalah saudara satu ayah dan satu ibu. Seng Qier berkata dengan nada dingin ke arah pemuda tersebut dan menatap ke arah wanita yang sedang berdiri di depan Jieyan yang masih dalam kondisi hibernasi tanpa memperhatikan situasi yang lainnya. Jieyan tidak tahu apa yang dikatakan oleh wanita yang menghampirinya karena ia melihat melalui ingatan batu meteor berbahaya. Namun,
Tiba-tiba saja, Jieyan merasakan sakit luar biasa di kepalanya dan ingatan dalam batu meteor itu hilang. Jieyan berlutut di permukaan tanah karena tampaknya masih ada ingatan lain yang mengalir ke kepalanya. Dan itu adalah lanjutan ingatan yang Jieyan lihat melalui batu meteor. Ketika wanita mengalirkan kinya, Jieyan yang masih dalam kondisi hibernasi perlahan membuka matanya dan menatap wanita itu. Saat ini, terlihat sosok wanita cantik, berambut hitam panjang, memiliki fitur wajah yang sangat indah dan sangat mirip dengan seseorang yang seharusnya ia panggil sebagai ibu. Ini adalah ingatan yang buram bagi Jieyan. Aku tidak menyangka akan memiliki kakak sepertimu. Aku sudah dewasa dan kau bahkan belum tumbuh. Karena kekuatanku sudah bangkit, aku akan mempercepat proses kebangkitanmu. Dan jangan lupakan aku, suatu hari nanti kita akan bertemu kembali. Dan kau bisa memanggilku Yan Chenyu, atau nama yang diberikan ayah kita kepadaku, Ren Sueyu, ucap wanita itu dengan nada sangat lembut serta senyum hangat di wajahnya. Di saat itu juga, aura yang sangat hangat perlahan mengalir dari tubuh wanita itu, merasuki tubuh Jieyan. Pohon kehidupan juga tampak menumbuhkan vitalis yang jauh lebih kuat. Seng Qier yang menatap itu, hanya tetap diam karena ia tahu bahwa wanita itu adalah nona muda klan Seng, sama seperti tuan mudanya yang masih hibernasi. Sementara itu, pemuda yang disebut sebagai Kaisar Manusia generasi kedua memasang wajah tidak puas setiap saat. Dia selalu menggumamkan bahwa dia telah mengumpulkan semua poin yang ia miliki di benih permintaan, tetapi itu diserap oleh Jieyan hingga kering. Oleh karena itu, karena Kaisar Manusia generasi kedua yang sedang dalam rasa marah, menghampiri sebuah meteor besar yang terletak tidak jauh dari pohon kehidupan lalu menendangnya sekuat tenaga. Batu meteorit itu langsung melesat keluar dari itu, berubah menjadi beberapa pecahan, menyebar ke banyak tempat di 33 surga. Setelah itu, rombongan Kaisar Manusia kedua pun pergi dari dunia tempat pohon kehidupan berada. Waktu terus berlalu dan pada akhirnya, dalam waktu yang tidak terhitung jumlahnya, Jieyan yang hibernasi kembali membuka matanya. Jieyan menatap ke arah Seng Qier yang langsung berhenti bermeditasi lalu berkata dengan senyum di wajahnya ke arahnya. Tuan muda, akhirnya sudah waktunya bagimu untuk menjalani hidupmu. Untuk menjaga agar tubuhmu tidak mengalami luka, semua ingatan yang kau serap selama ini harus disegel. Tubuhmu baru pulih, dan tidak cocok lagi tinggal di dunia ini. Aku akan mengirimmu ke suatu tempat, yaitu dunia yang diciptakan oleh ayahmu secara pribadi, ucap Seng Qier dengan nada lembut lalu membuat beberapa gerakan. Api dahsyat meledak lalu memasuki tubuh Jieyan, dan di saat itu juga, tubuh mungil Jieyan terlepas dari gelembung yang ada di tengah pohon kehidupan. Seng Qier mengendalikan api itu lalu tubuh Jieyan pun langsung melesat seperti meteor ke suatu tempat di 33 surga. Selain dari itu, ingatan yang tidak ada pada Jieyan saat ini adalah, ketika Jieyan pergi, Seng Qier melihat ke arah tumbuhan aneh yang berada di sebelah pohon kehidupan. Aku tidak mengerti bagaimana kau bisa bertahan sampai saat ini. Karena kau tampaknya merasa nyaman dengan tuan muda dan bahkan memiliki sedikit kecerdasan untuk menghiburnya, aku akan memberikanmu hadiah. Suatu hari nanti kalian berdua akan berkumpul kembali ketika kau bisa mengambil wujud manusia, ucap Seng Qier saat benih api luar biasa merasuki tubuh tumbuhan kecil yang tampak bertahan selama jutaan tahun walaupun itu bertahan karena adanya pohon kehidupan. Saat benih itu memasuki tumbuhan, tumbuhan kecil itu berevolusi menjadi sebuah herbal tingkat tertinggi, mulai berubah ke wujud manusia walaupun belum sempurna. Dan selain dari itu, dia menjadi pengguna elemen api bawaan sama seperti Seng Qier. Setelah itu, pusaran yang tampak terbakar muncul di belakang tumbuhan itu lalu menarik tumbuhan yang tidak lain adalah Yu Mei yang belum selesai berevolusi pergi dari dunia tersebut. Bab 405. Tujuan selanjutnya. Jieyan, apa yang terjadi? Yu Mei sangat panik ketika melihat Jieyan mencengkram kepalanya sendiri dengan kuat. Hufat, hufat, hufat. Jieyan berkeringat deras dan nafasnya memburu saat melihat semua ingatan itu. Ia tidak menyangka bahwa ternyata dirinya telah hibernasi lebih dari 2 juta tahun. Jieyan tahu dengan pasti bahwa jika seseorang yang merupakan adiknya dan seseorang yang disebut sebagai Kaisar Manusia generasi kedua tidak datang, maka bisa dipastikan ia akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama lagi untuk hibernasi agar hidupnya tidak langsung berakhir ketika keluar dari pohon kehidupan. Yu Mei.
Jie Yan bergumam kecil saat menatap wajah Yu Mei yang tampak panik, lah sudah mengetahui bahwa Yu Mei adalah tumbuhan kecil yang tidak memiliki kekuatan apapun saat itu namun selalu berada di sebelahnya selama jutaan tahun. Apa kau tidak apa-apa? Kenapa kau tiba-tiba meras kesakitan? Tanya Yu Mei sedikit khawatir dan menatap kembali ke arah pecahan batu meteor dengan tatapan tidak puas. Aku tidak apa-apa. Jie Yan menggelengkan kepalanya lalu perlahan berdiri dan menarik nafas dalam-dalam. Jie Yan berpikir banyak hal saat ini. Walaupun ia tidak melihat keluarganya yang lain, itu dikarenakan ia menghabiskan waktu lebih banyak untuk hibernasi sehingga tidak menyadari situasi di sekitarnya. Tetapi Jie Yan tidak tahu harus berkata apa karena ia memiliki seorang adik, yang lebih muda darinya tetapi sudah tumbuh dewasa ketika ia masih hibernasi dalam bentuk bayi. Kaisar manusia generasi kedua, sekarang aku paham kenapa kau tampaknya membenci ayahku. Batin Jie Yan dengan gelengan kepala karena ia ingat tentang saat ia bertemu proyeksi Kaisar Manusia generasi kedua di Lembah Naga. Jie Yan, jadi apa yang akan kau lakukan dengan batu aneh ini? Tanya Yu Mei. Aku akan membawa batu ini karena seseorang akan dapat menggunakannya dengan baik, ucap Jie Yan saat ia membuat beberapa gerakan, menyegel aura kematian yang terus terpancar. Setelah penyegelan selesai, Jie Yan pun menyimpan batu tersebut ke dalam cincin ruang miliknya karena suatu hari nanti ia ingin memberikannya kepada Xiao Zia, dan Xiao Zia pasti bisa memanfaatkan batu meteor itu sebaik mungkin. Yu Mei hanya mengangguk kecil dan tidak berkomentar. Melihat Yu Mei yang tidak pernah mengatakan apapun tanda keberatan, Jie Yan langsung paham. Dan Jie Yan juga paham kenapa Yu Mei sangat menempel padanya, ini dikarenakan dirinya dan Yu Mei bisa dikatakan sebagai sahabat selama jutaan tahun. Sudah pasti Yu Mei akan merasa sangat akrab dengannya walaupun tidak mengingat apapun karena dahulu Yu Mei hanyalah tumbuhan biasa. Ayo pergi, kita keluar dari tempat ini karena tidak ada hal lainnya yang berharga, ucap Jie Yan dan langsung mengarahkan telapak tangannya ke depan lalu konsep ruang meledak dan membentuk sebuah portal. Jie Yan langsung masuk ke dalam diikuti oleh Yu Mei. Dan dalam sekejap mata, mereka muncul di permukaan. Tampaknya semua jiwa-jiwa yang ada di sana sangat marah karena sumber dari aura kematian menghilang. Walaupun mereka tidak bisa menemukan batu itu, mereka masih tahu bahwa batu itu masih berada di sana atau tidak secara samar, ucap Jie Yan saat menatap sangat banyak jiwa hiruk-pikuk yang datang dari segala arah ke tempatnya dan Yu Mei berada. Yu Mei, kalahkan semua jiwa-jiwa manusia itu dan aku akan mengalahkan jiwa naga, ucap Jie Yan. Yu Mei tidak keberatan dan langsung menggunakan kemampuannya untuk menghabisi semua jiwa yang ada di sana. Untuk Jie Yan, ia juga langsung bergerak, melakukan hal yang sama dengan apa yang ia lakukan kepada jiwa naga sebelumnya, yaitu menyerap mereka semua ke dalam koin jiwa Raja Naga. Dalam waktu kurang dari 15 menit, semua jiwa yang ada di sana yang mengamuk pun dibereskan oleh Jie Yan dan Yu Mei. Sekuat apapun jiwa para kultivator dan naga itu, mereka tetaplah hanya jiwa, sulit untuk bisa menang melawan makhluk yang hidup yang memiliki jiwa dan tubuh lengkap. Ini cukup merepotkan. Yu Mei yang baru saja membakar habis jiwa manusia, berkata dengan nada sedikit tidak puas. Sementara itu, untuk Jie Yan, ia melihat ke arah telapak tangannya, memerhatikan koin jiwa Raja Naga dengan tatapan penasaran karena ia tidak dapat melacak kemana semua jiwa yang dilahap oleh koin itu. Tidak ada jejak sama sekali. Mungkin suatu hari nanti aku akan menemukan apa sebenarnya kegunaan dari koin jiwa Raja Naga ini. Batin Jie Yan dan menyimpan koin jiwa Raja Naga ke dalam cincin ruang miliknya. Setelah itu, Jie Yan menatap ke arah tertentu, dan berkata, Yu Mei, kemana tujuan kita selanjutnya? Yu Mei tidak menjawab dan menutup matanya untuk berpikir, ia mencoba mengingat semua informasi yang ia terima dari semua tumbuhan. Dan tidak lama kemudian, Yu Mei pun membuka matanya dan melihat ke arah tertentu. Selanjutnya kita akan pergi ke sana. Aku pernah mendengar bahwa tempat itu adalah tempat unik, sarang dari semua makhluk kuat di dimensi ini. Tentu saja mereka semua di sana karena sumber daya di tempat itu sangat melimpah. Dan tempur itu disebut sebagai Pulau Surga. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yu Mei, Jie Yan sedikit tertarik karena tempat yang dianggap oleh semua penghuni dimensi kecil sangat istimewa diisi oleh sumber daya yang sangat besar tentu tidak sederhana. Selain dari itu, walaupun di sana sangat banyak sumber daya, persaingan sangat ketat, sudah bisa dipastikan bahwa di sana adalah tempat berkumpulnya semua binatang roh terkuat yang hidup di dimensi kecil tersebut.
Ayo pergi, pimpin jalan, ucap Jie Yan. Yu Mei mengangguk kecil dan langsung mengendalikan akar yang muncul saat ia naik ke atasnya lalu bergerak ke arah tujuan diikuti oleh Jie Yan yang ikut menaiki akar yang bisa bergerak sebagai kendaraan. Sementara itu, di lokasi tempat tujuan Jie Yan dan Yu Mei, pertempuran terjadi di banyak tempat. Pulau itu terletak di laut, pinggiran benua utama di dimensi kecil. Ukuran pulau itu cukup besar, menampung sangat banyak jenis binatang roh. Dan di saat kemunculan para manusia, banyak manusia yang pertama kali memasuki dimensi kecil langsung mendarat di sana. Itulah sebabnya pertempuran terus-menerus pecah. Selain dari itu, manusia lainnya juga banyak yang datang ke tempat itu yang membuat pulau itu semakin kacau. Manusia sialan, kalian akan membayar harga yang mahal karena memprovokasi klan binatang buas. Ruangan dahsyat terdengar, di saat itu juga, satu sosok besar muncul di langit. Para kultivator yang berada di sana memasang wajah serius ketika menatap ke arah sosok yang terbang di udara, dan itu tidak lain adalah seekor naga, naga yang selama dari pertempuran di zaman dulu melawan para manusia yang telah punah di dalam dimensi kecil tersebut. Bab 406. Pohon Kehidupan. Jie Yan dan Yu Mei terus bergerak ke arah pulau yang dikatakan cukup istimewa di dalam dimensi kecil. Dalam waktu kurang dari seminggu, Jie Yan dan Yu Mei pun akhirnya tiba pinggiran daratan utama. Di sana adalah tempat yang aku katakan sebelumnya, ucap Yu Mei menunjuk ke arah lautan. Jie Yan mengaktifkan mata dewa dan melihat di tempat yang sangat jauh bahwa memang ada titik kecil di laut, dan itu adalah pulau istimewa. Selain dari itu, ia dapat melacak sangat banyak aura kuat di sana. Ayo pergi, ucap Jie Yan dan langsung melayang ke udara diikuti oleh Yu Mei lalu terbang ke arah pulau. Tidak sampai 15 menit kemudian, keduanya pun mendekat ke pulau. Ada pertempuran di mana-mana. Pulau ini memang sangat besar, ucap Jie Yan saat ia berhenti di udara, menatap ke arah pulau yang sangat indah, terdiri dari dua musim yang membuat pulau itu cukup aneh. Di tengah pulau, terdapat gunung raksasa, dengan kawah besar. Mata Dewa Jie Yan dapat melacak bahwa ada sebuah danau unik. Jie Yan memerhatikan dengan seksama tetapi tidak dapat melihat dengan jelas karena terlalu jauh. Yu Mei, ayo pergi. Kita akan menjelajahi tempat ini, ucap Jie Yan mengalihkan pandangannya ke arah bawah dan langsung turun perlahan. Yu Mei yang turun ke bawah juga sedikit tertarik ketika melihat gunung raksasa di tengah pulau. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa di sana tetapi ketika ia mencoba berkomunikasi dengan tumbuhan yang ada di sana, ada sesuatu yang menghalangi kekuatan spiritualnya. Di tempat ini sangat padat. Bisa dipastikan bahwa tempat ini memang tempat yang paling bagus untuk berkultivasi, ucap Jie Yan dengan nada sedikit bersemangat, yakin bahwa jika ia berlatih dalam waktu cukup lama di tempat ini, ia akan mencapai peningkatan kultivasi setidaknya 2 tahap, yaitu mencapai tingkat kaisar abadi tahap akhir. Jie Yan, aku dapat merasakan sangat banyak herbal bermutu tinggi di pulau ini. Walaupun mereka tidak mau berkomunikasi, aku yakin apa yang aku rasakan tidak salah, ucap Yu Mei. Ia juga sedikit bersemangat karena sebagai herbal tingkat tinggi, ia akan bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Mendengar itu, Jie Yan tentu saja bersemangat. Yu Mei, pimpin jalan ke salah satu herbal terbaik di tempat ini. Kita akan mengumpulkan semuanya, ucap Jie Yan. Yu Mei menyeringai sedikit lalu langsung menciptakan akar menjalar seperti biasa dan melompat ke atasnya diikuti oleh Jie Yan lalu mengendalikan akar itu ke tempat tertentu, tempat herbal yang dilacak olehnya. Saat Jie Yan dan Yu Mei sedang bergerak, keduanya tiba-tiba memasang ekspresi serius saat merasakan kekuatan dahsyat meledak dibarengi oleh raungan seekor binatang roh di tempat yang sangat jauh. Naga, batin Jie Yan dengan kilatan tertentu di matanya. Hanya dari raungan itu saja, ia langsung tahu level apa yang dimiliki oleh naga itu, yaitu tingkat kaisar abadi tahap puncak, sama seperti Yu Mei. Tunggu dulu, jika itu adalah spesies naga, bisa dipastikan bahwa dia akan mampu mencapai puncak jalan kultivasi. Tetapi kekuatannya hanya terbatas pada tingkat kaisar abadi tahap puncak yang artinya, dimensi kecil ini menghalangi siapapun menembus batasan tingkat kaisar abadi ke tingkat selanjutnya. Batin Jie Yan. Ia juga melirik ke arah Yu Mei dan merasa bahwa kekuatan Yu Mei seharusnya tidak terbatas pada tingkat kaisar abadi tahap puncak. Mungkin, ketika Yu Mei keluar dari dimensi kecil, kekuatannya akan melompat secara langsung ke tingkat yang tidak terbayangkan.
Yu Mei mengabaikan raungan naga itu dan meningkatkan kecepatannya ke arah herbal yang ia lacak. Di sana, ucap Yu Mei setelah ia bergerak mengendalikan akar selama hampir 10 menit. Bom, bom, bom. Saat Jie Yan melihat ke tempat yang ditunjuk oleh Yu Mei, wajahnya langsung serius saat melihat pertempuran di sana. Di kejauhan, pertempuran antara para kultivator terjadi. Ada puluhan dari mereka karena itu terdiri dari dua kelompok. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator tingkat kaisar abadi tahap menengah dan beberapa berada di tingkat kaisar abadi tahap akhir. Yu Mei, tampaknya mereka bertempur untuk memperebutkan herbal yang kau lacak. Ucap Jie Yan. Ya, lalu bagaimana? Apakah kita akan membereskan mereka semua? Tanya Yu Mei. Biarkan saja mereka. Kita harus merebut herbal itu. Jika mereka mencoba menghentikan kita, maka kita akan membereskan mereka semua, ucap Jie Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Ia tidak takut walaupun ada lebih dari 4 kultivator tingkat kaisar abadi tahap akhir, dengan Yu Mei sebagai puncak di tingkat kaisar abadi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Yu Mei mengangguk setuju. Ia pun langsung mengendalikan akar bergerak ke arah tempat pertempuran walaupun bukan pusat tempat pertempuran. Anggota Sekte Langit Sialan, aku akan membunuh kalian semua di sini. Teriak kultivator tingkat kaisar abadi tahap akhir saat kekuatannya meledak dahsyat, ia mengarahkan telapak tangannya ke udara dan bola putih berukuran raksasa muncul. Hanya anggota kerajaan bulan berani sangat arogan di hadapan kami. Kaulah yang akan mati. Teriak anggota Sekte Langit yang memiliki kultivasi tingkat kaisar abadi tahap akhir juga. Ia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga dan bilah yang sangat besar melesat ke udara. Bola raksasa berwarna putih dan bilah pedang pun langsung bertabrakan dalam sekejap. Duar, ledakan yang dihasilkan oleh kedua teknik itu pun langsung menghasilkan gelombang kejut yang menghempaskan segalanya. Kultivator yang berada di sekitar pertempuran itu, langsung berlindung dari ledakan besar menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Saat debu perlahan lenyap, tempat dalam radius beberapa kem hancur berantakan. Wajah semua kultivator yang ada di sana sangat jelek karena ledakan itu mungkin menghancurkan apa yang mereka perebutkan sedari awal. Tetapi, ketika mereka melihat ke arah benda yang mereka perebutkan yang tidak lain adalah sebuah herbal, wajah semua kultivator yang ada di sana tercengang karena tidak menyangka bahwa akan ada dua sosok yang menembus ledakan, mendekat ke arah tempat herbal berada. Tap, Jie Yan dan Yu Mei melompat dari atas akar, mendatar tepat di depan herbal yang tampak seperti sebuah pohon, tetapi dengan tinggi 1 meter, serta aura luar biasa memancar darinya. Ini, Jie Yan menyipitkan matanya saat menatap herbal itu. Jie Yan, ini adalah. Tubuh Yu Mei bergetar keras karena sangat jelas ingat tentang aura herbal itu. Pohon kehidupan, ucap Jie Yan dengan nada yang sangat dalam karena ia juga merasakan aura yang familiar. Yu Mei, jika kau menyerapnya, ucap Jie Yan dengan wajah serius saat menghentikan kata-katanya. Tidak, aku akan menyimpannya bersamaku. Pohon kehidupan ini masih berusia kurang dari 10.000 tahun, inilah mengapa tingginya hanya mencapai 1 meter. Jika ingin menumbuhkan pohon kehidupan seperti yang aku kenal, mungkin dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Ucap Yu Mei dan langsung menghentakkan kakinya lalu tangan di sekitar pohon kehidupan kecil itu diselimuti oleh aura unik. Lepaskan tanganmu atau kami akan bersikap kasar. Herbal itu kamilah yang pertama menemukannya. Ucap salah satu kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak dengan nada dingin. Mata Yu Mei sedikit ganas saat ia mendengar apa yang dikatakan oleh kultivator itu, lalu melihat ke semua kultivator yang ada di sana yang akhirnya mengelilinginya dan Jie Yan. Kalian yang pertama menemukannya. Jika tidak salah, 10.000 tahun yang lalu aku juga datang ke sini dan aku melihat herbal ini. Jadi ini pasti menjadi milikku, ucap Jie Yan dengan nada acuh tak acuh saat ia berbalik dan menatap ke arah kultivator yang berbicara sebelumnya. Semua kultivator yang ada di sana tercengang karena tidak tahu bagaimana harus membelah kata-kata Jie Yan. Bajingan, jangan bercanda sialan. Bunuh dia, teriak kultivator tersebut dan semua kultivator yang mengelilingi Jie Yan dan Yu Mei pun bergerak. Untuk Yu Mei, ini pertama kalinya niat membunuhnya keluar dan ia pun berkata dengan nada dingin, kalian semua akan mati di sini. Bab 407. Yu Mei yang mengerikan. Jres. Ki dan konsep meledak dari dalam tubuh Yu Mei, dan di saat itu juga, akar tak terhitung jumlahnya meledak dari dalam tanah, akar itu memiliki ujung yang sangat runcing dengan banyak duri di batang akar.
Wajah para kultivator yang mengepung Jieyan dan Yumei, berubah drastis dalam sekejap. Jelep, 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 ark. Semua kultivator di bawah tingkat kaisar abadi tahap akhir langsung ditusuk hingga tewas, mayat mereka semua tergantung di ujung akar tajam di udara. Sementara untuk 4 kultivator tingkat kaisar abadi tahap akhir, mereka berhasil menghindar. Ketakutan terlihat jelas di mata mereka masing-masing karena tidak menyangka bahwa wanita yang sangat muda itu memiliki kekejaman luar biasa, tidak memberikan mereka waktu untuk berbicara lagi dan langsung menyerang. Bahkan Jieyan yang menatap pemandangan itu tidak bisa berkata-kata. Bahkan untuk dirinya, ia hanya bisa menghindar sebisanya, ia hampir tidak memiliki kecepatan untuk menghindar jika Yumei menargetkannya. Mata dingin Yumei melihat ke arah 4 kultivator dengan dingin. Ia pun langsung menghilang dan muncul di depan salah satu kultivator. Di telapak tangan kanannya, daun ramping tajam dan cukup aneh muncul dan ia pun langsung menyerang ke arah kultivator di depannya. Sial, kultivator itu pun mengutuk kesialannya dan mencoba bertahan dengan mengangkat pedang di depannya untuk menahan tebasan dari Yumei. Sraing, jeres, pedang itu langsung dibelah, begitu juga dengan kultivator tersebut. Tetapi tidak ada darah sama sekali karena bagian tubuh yang dibelah langsung hangus, menutup bagian tubuh yang seharusnya mengeluarkan darah. Mati. 3 kultivator tersisa, muncul di 3 arah yang berbeda dan langsung menyerang dengan gaya menusuk ke arah bawah karena mereka bertiga berada di udara. Mata Yumei menyipit tajam dan ia langsung menghilang dalam sekejap. Jelep, jelep, jelep. Pedang ketiga kultivator itu pun langsung tertusuk ke dalam tanah karena tidak mengenai sasaran. Teknik pemotongan kayu. Di kedua telapak tangan Yumei, batang pohon kecil berduri yang sangat tajam muncul dan ia langsung menyerang saat ia muncul di belakang ketiga kultivator itu. Jelep, jelep. 2 kultivator tingkat kaisar abadi tahap akhir tidak mampu menghindar karena serangan Yumei sangatlah cepat. Dan yang lebih mengejutkan, 2 kultivator yang ditusuk langsung hangus, seperti dibakar oleh suhu yang sangat tinggi. 1 kultivator yang tersisa, langsung melompat mundur karena merasakan kematian sangat dekat dengannya. Keringat dingin bercucuran di dahinya karena ia tidak menyangka bahwa gadis kecil yang terlihat berumur 15-16 tahun itu sangat kejam dan menentukan. Jelep. Sebelum kultivator itu mencoba melarikan diri, ia terkejut karena ia merasakan sakit di dada kirinya. Ia melihat ke arah bawah dan menemukan sebuah bilah pedang berwarna ungu telah menembus tubuhnya. Tentu saja seseorang yang menikam kultivator itu adalah Jieyan. Kalian, kultivator itu ingin berbicara tetapi daya hidupnya lebih dulu pudar. Jieyan menarik pedang dari tubuh kultivator yang ia tikam lalu mengibaskan pedangnya ke samping untuk menjatuhkan noda darah. Yumei yang menatap itu, tersenyum sedikit lalu bergerak ke arah tempat pohon kehidupan kecil yang ingin ia ambil. Untuk Jieyan, ia dengan mudah hati menjarah semua cincin ruang milik musuh. Saat melihat isinya, ia mengangguk puas karena setiap dari mereka telah menyimpan setidaknya 2 herbal berkualitas dengan umur melebihi ribuan tahun. Panen kali ini sungguh bagus, ucap Jieyan saat ia berjalan ke arah tempat Yumei berada. Yumei, bagaimana kau akan membawa pohon kehidupan muda ini? Tanya Jieyan penasaran. Ini cukup mudah, di dalam tubuhku, terdapat dunia batin, itu dapat menyimpan kehidupan. Walaupun aku tidak mengerti, ketika kau menyebut sebuah dimensi, mungkin itu adalah dunia batin seseorang yang dilepaskan akhirnya menjadi sebuah dimensi kecil, ujar Yumei. Jieyan tertegun di tempat. Ia menatap Yumei dengan tatapan kosong, ia tidak memiliki sesuatu seperti itu pada tubuhnya. Ia pun melebarkan sedikit matanya karena telah menebak sesuatu. Dunia batin. Jangan bilang bahwa syarat untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dari Kaisar Abadi adalah menciptakan dunia batin. Bahkan jika seperti itu, sepertinya mustahil menyimpan makhluk hidup ketika itu pertama kali dunia batin dibentuk. Yang artinya, kultivasi Yumei sudah lama melampaui tingkat Kaisar Abadi tahap puncak, tetapi dimensi kecil ini menekan kultivasinya ke tingkat tertinggi di dunia ini yaitu tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Batin Jieyan membuat spekulasi. Spekulasi Jieyan memang sangat benar tetapi ada satu hal yang membuat situasi untuk Yumei menjadi situasi khusus. Yaitu, Yumei adalah tumbuhan yang mengambil bentuk manusia, ketika mencapai umur jutaan tahun, dia sudah memiliki dunia batinnya sendiri, dan itu adalah dunia batin yang cukup unik, yaitu tempat yang dapat menampung makhluk hidup, namun itu hanya berlaku untuk tumbuhan.
Yu Mei mengendalikan ki-nya lalu menyelimuti pohon kehidupan muda, itu tampak mengecil lalu melesat ke arah dahi Yu Mei seperti sebuah sinar cahaya. Selesai, ucap Yu Mei dengan nada riang. Walaupun pohon kehidupan itu bukan pohon kehidupan yang selalu melindunginya di masa lalu, ia merasa bahwa ia harus melakukan hal yang sama walaupun kedua pohon kehidupan itu berbeda. Jie Yan mengangguk kecil dan berbicara kembali, kita akan pergi ke tempat selanjutnya. Yu Mei mengangguk kecil lalu membuat akar pohon lagi lalu melompat ke atasnya, diikuti oleh Jie Yan lalu mengendalikan akar itu ke arah tertentu, dan itu adalah arah lainnya tempat Yu Mei merasakan aura herbal berharga. Di tempat lainnya di pulau tersebut, terlihat sekelompok kultivator dipimpin oleh seseorang yang dikenal oleh Jie Yan, dia tidak lain adalah Xiao Chen, yang saat ini sedang bersama dengan Lin Ming, Xiao Zun, Xiao Fang dan Xiao Yang. Mereka telah bertemu di pulau itu, dan saat ini sedang bentrok dengan satu kelompok kultivator yang cukup kuat. Lin Ming, sekarang, teriak Xiao Chen saat ia baru saja meledakkan teknik kuat, yang diselimuti oleh belitan ki raja, ini juga membuat banyak kultivator di sana merasa sakit dan pusing. Walaupun mereka kuat, terkena belitan ki raja bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh jiwa. Pedang terbang, tarian pedang kematian. Di sekitar Lin Ming, ratusan pedang muncul, pedang itu diselimuti oleh niat pedang, ki, konsep dan yang lainnya adalah ki raja walaupun level itu tidak mencapai milik Xiao Chen. Wush! Sraing! Sraing! Puluhan kultivator tewas, menyisakan beberapa kultivator tingkat kaisar abadi puncak, tetapi itu langsung diurus oleh Xiao Zun dan Xiao Fang yang merupakan kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak juga. Ketika semua musuh tewas, Xiao Chen menghela nafas panjang. Lin Ming, belitan ki raja yang kau pelajari masih sangat lemah. Bakatmu jauh lebih rendah daripada Jie Yan. Ucap Xiao Chen sedikit tidak puas. Lin Ming yang mendengar itu sangat malu tetapi untuk Xiao Zun, Xiao Fang dan Xiao Yang, ketiganya terdiam karena bisa dikatakan Lin Ming sangat jenius, mampu mempelajari belitan ki raja tidak sempurna dalam waktu kurang dari 1 bulan. Tetapi, jika dibandingkan dengan Jie Yan yang mampu mempelajari belitan ki raja sempurna dalam waktu kurang dari 3 minggu, celah perbedaan bakat mereka memang bisa dikatakan cukup jauh. Bakat Lin Ming yang dikomentari oleh Xiao Chen jika dibandingkan dengan semua kultivator puncak pengguna ki raja dan yang telah mempelajari belitan ki raja, itu bisa dipastikan menjadi bakat nomor 1. Namun, jika dibandingkan dengan Xiao Chen, itu masih sedikit lebih rendah dan jika dibandingkan dengan Jie Yan, celahnya cukup besar. Bab 408. Mendekati pusat pulau. Jie Yan dan Yu Mei saat ini terus bergerak ke arah tertentu, tempat di mana Yu Mei merasakan aura herbal. Dan itu juga ke arah di mana pusat pulau itu berada. Di mana-mana terjadi pertempuran di pulau ini. Binatang roh kuat tak terhitung jumlahnya bertempur melawan para kultivator. Selain dari itu, pertempuran antara para kultivator juga pecah karena mereka memperebutkan sumber daya berharga, ucap Jie Yan menganalisis semua yang terjadi di pulau itu. Kita akan pergi ke pusat pulau. Di sana lebih banyak herbal berharga yang bisa dijarah, ucap Yu Mei karena ia dapat merasakan banyak herbal terbaik di dekat gunung raksasa. Ya, Jie Yan mengangguk kecil. Saat keduanya terus bergerak, Jie Yan memberi instruksi untuk menghindari para kultivator dan bintarang roh agar tidak membuang waktu melawan mereka semua. Walaupun pulau itu tidak terlalu besar, butuh waktu untuk Jie Yan dan Yu Mei mencapai pusat pulau. Dalam beberapa jam kemudian, keduanya pun mendekat ke arah pusat pulau tetapi keduanya terkejut ketika melihat pertempuran di tempat itu jauh lebih intens. Seekor naga berwarna putih meraung keras di langit. Naga itu memiliki tinggi setidaknya 30 meter, dengan sayap putih yang sangat lebar. Jauh di permukaan tanah, puluhan kultivator tampak bersiap-siap menerima serangan dari naga putih tersebut. Manusia sialan, keluar dari pulau ini. Teriak naga putih tersebut sekuat tenaga saat bola berwarna putih berkumpul dengan kecepatan tinggi di dalam rahangnya. Hati-hati, dia akan menyerang kembali. Teriak beberapa kultivator tingkat kaisar abadi tahap akhir dengan wajah muram. Semua kultivator itu memiliki kultivasi tingkat kaisar abadi tahap akhir dan puncak, bisa dipastikan barisan seperti itu memang luar biasa kuat di dalam dimensi kecil karena kekuatan tertinggi hanya di tingkat kaisar abadi puncak. Duar, pilar energi berwarna putih ditembakkan dari dalam mulut naga putih. Duar, tidak hanya sampai di situ, naga putih itu mengarahkan rahangnya ke tempat lain sehingga semua tempat langsung diledakkan. Drur,
Blar, blar, blar. Wilayah dalam radius puluhan km meledak karena serangan dari naga putih itu. Jie Yan yang menatap itu, memasang ekspresi serius karena ia tahu bahwa dirinya tidak akan mampu bertahan dari serangan seperti itu. Naga cahaya, tidak salah lagi. Aku tedika menyangka bahwa akan ada naga cahaya selevel itu di sini. Ucap Jie Yan dan menatap ke arah gunung raksasa yang tampaknya adalah tempat yang dilindungi oleh naga cahaya agar para kultivator tidak mendekat. Di sisi lain gunung raksasa, raungan naga lainnya terdengar dan itu membuktikan bahwa tidak hanya ada satu naga di pulau tersebut. Saat debu berterbangan di udara turun, terlihat semua tempat hancur berantakan. Puluhan kultivator yang selamat memasang wajah muram dan menatap ke arah naga cahaya dengan tatapan membunuh. Bunuh! Teriak salah satu kultivator saat ia menerjang ke arah naga cahaya diikuti oleh puluhan kultivator. Naga cahaya semakin marah dan langsung mengerang ke arah para kultivator untuk menghabisi mereka semua. Yu Mei, kita tidak bisa terlibat dalam pertempuran ini. Di mana letak herbal yang kau katakan? Tantai Jie Yan tanpa mengalihkan pandangannya dari pertempuran yang terjadi di jarak yang cukup jauh. Mata Yu Mei menyipit sedikit karena salah satu aura herbal berharga berada di sekitar tempat pertempuran. Ia pun langsung menatap ke arah lainnya dan mengendalikan akar menuju ke arah sana. Banyak kultivator di sana yang menyadari keberadaan Jie Yan dan Yu Mei tetapi mereka tidak sempat untuk mencoba menyerang ke mereka karena masih terlalu fokus pada naga cahaya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Jie Yan dan Yu Mei pun tiba di sebuah goa yang cukup besar. Ini, Yu Mei, apakah herbal yang kau rasakan ada di dalam sana? Tanya Jie Yan dengan nada serius karena ia dapat melacak bahwa ada satu aura kuat di dalam sana. Ya, herbal ini tidak kalah berharga dengan herbal yang ada di dekat tempat pertempuran terjadi. Yu Mei mengangguk kecil. Ia tidak dapat melacak apa yang ada di dalam sana kecuali untuk beberapa herbal kelas atas. Di dalam sana kemungkinan adalah sarang binatang roh kuat. Apa kau tidak dapat merasakannya? Tanya Jie Yan. Tidak, Yu Mei menggelengkan kepalanya. Jie Yan terdiam karena jika ia melacak dengan kekuatan spiritual, ia memang tidak bisa menemukannya. Tetapi melalui insting miliknya, ia merasakan aura tirani. Ini mungkin berasal dari isenting garis darah naga hitam kehancuran di dalam tubuhnya. Jie Yan melirik ke arah Yu Mei dan berharap bahwa Yu Mei dapat membereskannya. Jika ada herbal bagus di dalam sana, ia mungkin akan dapat menembus tingkat kaisar abadi tahap menengah. Dengan begitu, kekuatannya akan meningkat pesat dan ia tidak akan takut melawan eksistensi tingkat kaisar abadi tahap akhir manapun. Hanya eksistensi tingkat kaisar abadi puncak yang dapat menghancurkannya. Yu Mei, berhati-hatilah. Kemungkinan ada makhluk kuat di dalam yang sangat ahli menyembunyikan diri. Selain dari itu, aku telah memikirkan bahwa dia bisa menyembunyikan aura herbal dari makhluk lainnya sehingga tempat ini masih aman. Mungkin hanya kau yang dapat melacak herbal itu. Ucap Jie Yan. Mendengar itu, Yu Mei mengangguk kecil dan meningkatkan kewaspadaannya. Keduanya pun menekan aura masing-masing dan langsung masuk ke dalam goa raksasa yang cukup tersembunyi itu. Goa itu sangat gelap, lembab dan yang terpenting, Qi juga sangat melimpah di dalam sana sehingga memiliki kemungkinan sangat besar menumbuh herbal kualitas tertinggi. Setelah bergerak selama beberapa menit dan turun ke dalam karena goa mengarah ke arah bawah, Jie Yan dan Yu Mei pun akhirnya tiba di ujung goa yang sangat besar. Mata Dewa Jie Yan menatap dengan seksama isi goa tersebut dan memang benar bahwa di ujung goa, ada dua herbal yang memancarkan aura luar biasa. Tetapi ia tidak menemukan musuh sama sekali. Kenapa ini? Kenapa aku merasakan ancaman luar biasa? Batin Jie Yan dan menatap ke semua tempat tetapi tidak dapat menemukan asal aura berbahaya yang isentingnya katakan. Jauh di atas langit-langit goa yang sangat luas itu, sepasang mata tiba-tiba muncul. Itu adalah sepasang mata berbentuk vertikal berwarna emas, menatap ke arah bawah dengan sengit. Sosok berwarna hitam itu memancarkan uap hitam samar lalu membuka mulutnya perlahan. Jie Yan dan Yu Mei yang sedang berjalan perlahan, tiba-tiba terhenti saat menginjak beberapa tulang makhluk hidup dan ketika keduanya melihat dengan seksama, itu adalah tulang naga. Yu Mei yang awalnya ingin melihat lebih dekat tulang belulang itu, memasang wajah muram dan langsung menggunakan tekniknya. Mawar api. Duar. Sebuah tumbuhan mawar muncul dan langsung meledakkan api berwarna ungu dalam jumlah yang sangat besar ke arah langit. Jie Yan juga langsung waspada tetapi ia tiba-tiba merasa sangat pusing karena ada suara samar memasuki telinganya.
Jie Yan menyentuh telinganya dan itu langsung mengeluarkan darah. Ia menatap ke arah langit dengan waspada. Ia tahu bahwa suara itu mengandung konsep luar biasa, dan alasan Yu Mei menyerang adalah untuk menghancurkan gelombang suara yang mungkin dapat membunuh eksistensi tingkat kaisar abadi tahap puncak secara instan. Karena api yang sangat banyak, sosok yang berada di langit-langit goa pun terlihat dengan jelas. Mata Jie Yan menyusut tajam saat melihat sosok besar itu ada merasa sangat terancam oleh aura yang sudah dapat ia rasakan. Bab 409. Tingkat Kaisar Abadi Tahap Menengah. Wajah Jie Yan tampak gelap ketika melihat sosok setinggi 6 meter, yang merupakan seekor binatang roh. Wujudnya adalah seekor kelelawar berwarna hitam, bulu yang tampak cukup aneh, taring tajam, sayap yang sangat besar. Dan yang terpenting, matanya berbeda dengan kelelawar lainnya karena itu tampak seperti pupil seekor naga. Tanpa bertanya pun, Jie Yan paham bahwa kelelawar itu memiliki sedikit darah naga di dalam tubuhnya yang membuat matanya tampak berbeda. Gur, suara mengerikan terdengar dari mulut kelelawar tersebut, air liurnya tampak menetes dan ketika air liur itu mengenai permukaan tanah, itu langsung melelehkannya. Kelelawar apa itu? Kenapa bentuknya sangat berbeda dari kelelawar pada umumnya? Batin Jie Yan dengan wajah muram. Jie Yan, itu adalah binatang roh yang sudah hidup sangat lama. Hati-hati, kekuatannya luar biasa kuat. Dari analisis yang kau pikirkan, binatang roh itu memiliki kecerdasan tinggi, bahkan dia mampu menghabisi beberapa naga, tulang belulang yang ada di sini adalah buktinya. Ucap Yu Mei dengan wajah serius. Manusia, keluar dari tempat ini. Ucap kelelawar itu dengan nada dingin disertai ledakan ki dan konsep yang luar biasa kuat. Jie Yan merasakan tekanan luar biasa. Jika tubuhnya tidak kuat, ia mungkin akan langsung memuntahkan darah. Jika saja aku mencapai tingkat kaisar abadi tahap akhir, aku pasti bisa mengendalikan binatang roh sekuat ini. Batin Jie Yan menggertakkan giginya dengan kuat. Untuk saat ini, ia paham bahwa jika bertarung, ia tidak akan bisa melawan sama sekali. Kecuali ia menembus tingkat kaisar abadi tahap menengah, ia masih bisa melawan binatang roh itu. Yu Mei juga menyadari apa yang dipikirkan oleh Jie Yan saat ini dan ia melirik ke arah herbal berkualitas tinggi yang ada di dalam goa. Keluar, kau terlalu besar kepala, ucap Yu Mei acuh tak acuh saat tanaman merambat dengan diri yang sangat banyak keluar dari dalam tanah. Tanaman merambat itu tampak diselimuti oleh api yang membuatnya tampak tidak masuk akal karena biasanya kemampuan jenis tumbuhan tidak mungkin berkaitan dengan api. Kelelawar itu menatap ke arah Yu Mei dengan mata menyipit dan beberapa saat kemudian, pupil matanya melebar karena ia langsung menebak identitas dari Yu Mei. Tidak disangka bahwa aku akan bertemu herbal yang telah mengambil wujud manusia. Bahkan untuk diriku yang telah hidup selama ratusan ribu tahun belum mampu mengambil wujud itu. Tampaknya ini adalah keberuntunganku. Dengan melahapmu, aku akan memiliki kesempatan yang sangat tinggi untuk berevolusi seperti aku melahap para naga itu. Teriak kelelawar tersebut dan langsung melesat ke arah Yu Mei. Jie Yan, tingkatkan kekuatanmu. Aku akan menahannya. Yu Mei mengirim telepati kepada Jie Yan. Jie Yan sangat menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia hanya akan menjadi beban. Jika ia menerobos, ia masih memiliki kesempatan untuk melawan. Yu Mei tidak menunggu jawaban dari Jie Yan dan langsung mengendalikan semua akar-akar panas di sekitarnya, menerjang ke arah kelelawar tersebut. Kelelawar itu pun menunjukkan senyum kejam lalu berputar dengan cepat di udara, bilah-bilah berwarna hitam melesat dari sayapnya, memotong semua akar-akar tersebut. Menatap hal itu, Yu Mei langsung melesat menggunakan beberapa akar di bawahnya, menerjang ke arah kelelawar. Ketika keduanya mendekat, kelelawar itu pun langsung mengayunkan sayapnya yang sangat tajam sementara untuk Yu Mei, dia mengayunkan senjatanya yang berupa daun. Terang, bush, api ungu dan aura hitam meledak ke segala arah dan membuat goa itu bergetar keras. Kau kuat, tetapi sebagai kelelawar iblis kegelapan, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Teriak kelelawar iblis kegelapan saat gelombang suara berupa cincin berlapis-lapis meledak dari mulutnya. Pilar api surgawi. Duar. Pilar api muncul dalam sekejap dan Yu Mei sebagai pusatnya. Pilar api itu langsung membakar gelombang suara yang diciptakan melalui ki dan konsep. Jie Yan yang sudah bergerak menjauh, menatap pertempuran dahsyat tersebut, telah tahu bahwa kekuatan kelelawar iblis kegelapan telah melampaui tingkat kaisar abadi tahap puncak, sama seperti Yu Mei tetapi dikekang oleh aturan di dimensi kecil.
Saat Jie Yan tiba di depan kedua herbal, matanya sedikit berbinar, lah tahu bahwa waktu terobosan tingkat kaisar abadi setiap tahapannya akan sangat lama. Namun Jie Yan yang tahu bahwa ia tidak bisa berlama-lama, telah memikirkan rencana untuk melahap herbal secara paksa walaupun beban yang ia terima akan sangat besar. Karena Jie Yan telah memutuskan, ia pun langsung mengambil kedua herbal. Dan di saat itu juga, proyeksi naga hitam kehancuran muncul di atasnya. Jiwa pelahap Raja Naga, naga hitam kehancuran yang merupakan proyeksi dari Qi, langsung menggunakan gaya hisapan dan menelan kedua herbal tersebut secara langsung. Bom! Tanah di bawah kaki Jie Yan tampak cekung karena Qi melimpah yang diserap oleh proyeksi naga hitam. Di tempat pertempuran yang terjadi antara Yu Mei dan kelelawar iblis kegelapan, keduanya langsung melirik ke arah Jie Yan. Bajingan! Kelelawar iblis kegelapan sangat marah saat menatap ke arah Jie Yan yang melahap kedua herbal yang ia jaga dalam waktu yang sangat lama. Karena kegembiraan dengan munculnya Yu Mei, ia tidak lagi memperhatikan kedua herbal itu. Kelelawar iblis kegelapan sangat marah saat ini, ia tidak menyangka dengan keserakahannya, dua benda yang ia tunggu dalam waktu puluhan ribu tahun akan diambil begitu saja. Kalian benar-benar membuatku marah. Kau akan menjadi ganti kedua herbal itu. Teriak kelelawar iblis kegelapan ke arah Yu Mei saat ia meraung keras. Gelombang suara mengerikan langsung meledak, mencoba untuk mengguncang jiwa Yu Mei agar daya tempurnya menurun drastis. Yu Mei mendengus dingin karena ia bukanlah lampu hemat bahan bakar. Walaupun ia tidak memiliki pengalaman pertempuran sekaya kelelawar iblis kegelapan, ia termasuk dalam kategori eksistensi yang sangat cepat belajar. Hanya dalam waktu singkat, Yu Mei telah terbiasa bertempur melawan kelelawar iblis kegelapan. Domain api surgawi. Blar, api dahsyat meledak, menutupi semua goa kecuali tempat Jie Yan berkultivasi. Api itu langsung membakar semua gelombang suara yang menutupi seluruh goa. Kelelawar iblis kegelapan semakin marah. Ia pun langsung mundur dan merentangkan kedua sayapnya yang sangat lebar. Dunia kegelapan. Bush. Dari dalam tanah, uap hitam meledak, mencoba menekan domain api milik Yu Mei. Kedua teknik itu saling menekan, bahkan untuk Jie Yan yang sedang berkultivasi di tempat merasakan tekanan yang sangat mengerikan. Aku harus secepatnya menerobos. Batin Jie Yan menggertakkan giginya dengan kuat. Kedua akar spiritual miliknya dengan gila-gilaan menyerap khasiat dari dua herbal. Tubuhnya menggembung, mencapai ukuran 2 kali lipat dari keadaan semula. Jika itu orang lain, mereka akan langsung meledak karena kelebihan Qi yang diserap. Sekarang, teriak Jie Yan saat menemukan kesempatan terobosan. Duar, Qi bersama dengan konsep ruang dan waktu serta konsep kehancuran meledak ke segala arah. Semua yang ada di goa itu tampak membeku dalam sekejap karena di bawah pengaruh konsep waktu. Karena banyaknya Qi dan konsep yang diledakkan, itu membentuk sebuah pilar besar menembus goa bawah tanah dan Jie Yan sebagai pusatnya. Jie Yan tahu bahwa ia tidak mampu menekan ledakan terobosan karena sangat fokus pada pencernaan Qi melalui kedua akar spiritual miliknya agar tidak terjadi kecelakaan. Pilar berwarna abu-abu bercampur emas yang diselimuti oleh petir merah kehitaman meletus ke arah langit. Dan kejadian itu langsung diperhatikan oleh semua eksistensi yang ada di pulau tersebut oleh semua kultivator dan binatang roh kuat. Bab 410. Fenomena luar biasa. Apa itu? Kekuatan yang luar biasa. Apakah ada seseorang yang menerobos ke tingkat kaisar abadi puncak sehingga menimbulkan fenomena seperti itu? Banyak kultivator yang berdiskusi saat menatap pilar energi berwarna abu-abu bercampur emas dikelilingi oleh percikan petir hitam kemerahan. Untuk para naga yang ada di semua pulau, jiwa mereka tampak terguncang dan darah mereka berteriak saat ini. Aura yang meledak itu membuat mereka merasa ingin tunduk walaupun hanya untuk sesaat. Di puncak gunung raksasa yang merupakan kediaman para naga, satu naga yang merupakan raja naga yang menjadi penguasa pulau, langsung berdiri dari posisi tidurnya, menatap dengan sengit ke arah pilar energi. Aura ini, garis darah naga ilahi, garis keturunan tertinggi di antara para naga. Siapa itu? Siapa? Raja ini tidak akan tunduk kepadamu. Teriak Raja Naga tersebut. Ruangan dari naga yang memproklamirkan dirinya sebagai raja membuat gunung raksasa itu bergetar keras. Dewa Naga, tenanglah. Tekanan dari garis darah Anda akan membuat banyak naga terluka. Sosok naga berwarna emas setinggi 40 meter langsung muncul di dekat naga yang meraung dan langsung memperingati. Sosok yang disebut sebagai Dewa Naga pun perlahan tenang, dan menatap ke arah bawahannya dengan tatapan tidak puas.
Tatapannya kembali ke arah pilar energi yang perlahan hilang. Tidak tahu kenapa, ia tidak dapat melacak di mana aura itu karena goa tempat Jieyan menerobos memiliki segel kuat yang dibuat oleh kelelawar iblis kegelapan yang merupakan salah satu eksistensi puncak di pulau tersebut, hanya sedikit di bawah naga yang disebut sebagai Dewa Naga. Naga dengan warna putih bercampur hitam, menatap ke arah langit dengan sangat marah. Sialan, kenapa kau menyegelku di dimensi ini, Dewi Naga Kehancuran? Teriak Dewa Naga itu sangat marah ke arah langit. Para naga yang semua ada di sana hanya diam karena mereka tahu siapa yang disebut sebagai Dewi Naga Kehancuran. Dia adalah eksistensi yang menjadi murid dari Kaisar Manusia generasi pertama, seseorang yang mewarisi kekuatan dan garis darah kehancuran yang memiliki elemen suci, dapat bersaing dengan Dewa Naga Kehancuran Xiao Bai. Salah satu eksistensi puncak di zaman yang sangat kuno. Bajingan, bajingan. Jika bukan karena Dewi Naga Kehancuran yang diutus oleh Kaisar Manusia generasi pertama, aku akan mencapai puncak yang sebenarnya dan tidak berakhir dalam kondisi ini. Bahkan untuk mengambil wujud manusia aku tidak bisa. Dewa Naga itu pun terus mengutuk Kaisar Manusia generasi pertama dan muridnya. Dan aura yang meledak sebelumnya sangat mirip dengan Dewi Naga Kehancuran, sosok yang paling dia benci. Cepat cari dia dan seret ke tempat ini. Teriak Dewa Naga dengan amarah yang hampir meledak-ledak setiap saat. Jika ia tidak memikirkan semua bawahannya, kekuatannya yang meledak karena amarah mungkin sudah menghancurkan gunung tersebut. Baik, para naga yang ada di sana langsung bergerak, membuka segel gunung dan keluar mencari keberadaan yang tidak lain adalah Jieyan. Setelah kepergian semua bawahannya, Dewa Naga itu pun memasang wajah sangat garang dan kejam. Dia pasti memiliki hubungan dengan Dewi Naga Kehancuran. Jika dia memang keturunannya, maka ini adalah kesempatan untuk membalas dendam. Ucap Dewa Naga dengan kilatan dingin di matanya. Sementara itu, di suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari pusat pulau, sekelompok kultivator yang tidak lain adalah kelompok Xiao Chen juga menatap ke arah pilar energi yang meledak sebelumnya. Lin Ming, cucumu tampaknya berada di sini. Aura itu adalah miliknya, ucap Xiao Chen dengan senyum kecil di wajahnya. Yaner, tampaknya dia memiliki terobosan lagi. Tetapi kenapa dia tidak menekan auranya? Fenomena itu pasti akan menarik musuh, ucap Lin Ming dengan kerutan di wajahnya. Mungkin Tuan Muda menerobos dengan terburu-buru. Bisa jadi ada musuh kuat di sekitarnya. Ayo pergi, kita harus membantu Tuan Muda, ucap Xiao Zun dengan wajah serius. Mereka semua pun menangguk setuju dan langsung bergerak ke arah tempat aura sebelumnya meledak walaupun mereka tidak mampu memastikan lokasi yang tepat karena mereka tidak mampu melacak asal fenomena singkat sebelumnya. Dan itu juga dikarenakan segel yang dibuat oleh kelelawar iblis kegelapan. Sementara itu, di goa bawah tanah, pembekuan waktu pun langsung pudar, kelelawar iblis kegelapan menatap Jieyan dengan sedikit rasa takut di matanya karena ketika ledakan energi sebelumnya, ada aura aneh yang mencoba membuatnya tunduk walaupun ia tidak tahu apa itu sebenarnya. Aku harus membunuh manusia itu. Dia memiliki garis keturunan yang tampaknya lebih tinggi dari Dewa Naga. Batin kelelawar iblis kegelapan dengan wajah muram. Jangan mengalihkan pandanganmu. Yu Mei yang muncul di depan kelelawar iblis kegelapan, berkata dengan dingin sambil mengayunkan senjatanya yang telah diselimuti oleh api ungu. Tebasan api surgawi. Sraing. Sialan. Kelelawar iblis kegelapan sangat marah karena Yu Mei cukup kuat, ia tahu bahwa kekuatannya seimbang dengan Yu Mei. Ia juga bertanya-tanya bagaimana bisa tumbuhan mampu menyaingi binatang roh. Kelelawar iblis kegelapan Titka tahu bahwa Yu Mei adalah sejenis herbal yang sudah hidup selama jutaan tahun. Sudah pasti kekuatannya melebihi binatang roh yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Itulah sebabnya Yu Mei mampu menyaingi eksistensi puncak dalam garis binatang roh seperti kelelawar iblis kegelapan yang telah hidup setidaknya dalam waktu 500.000 tahun. Tornado kegelapan. Kelelawar iblis kegelapan berputar dengan cepat, melalui sayapnya, ki dan konsep kegelapan meledak, membentuk pusaran angin hitam yang langsung melindunginya dari serangan Yu Mei. Pertempuran keduanya kembali pecah yang membuat goa bawah tanah itu terus-menerus bergetar keras. Sementara itu, Jieyan yang baru saja menerobos, terlihat tubuhnya perlahan menyusut ke keadaan semula. Hufet, ki yang terkandung di kedua herbal melebihi ekspektasiku. Batin Jieyan dengan keringat dingin di dahinya. Jika saja Jieyan tidak memiliki dua akar spiritual, mungkin tubuhnya akan meledak. Bahkan saat ini, kultivasinya yang telah mencapai tingkat Kaisar Abadi tahap menengah, tidak jauh dari tingkat Kaisar Abadi tahap akhir.
Bila kedua herbal sebelumnya dikonsumsi oleh eksistensi tingkat kaisar abadi tahap menengah biasa, sudah bisa dipastikan mereka akan langsung menerobos ke tingkat kaisar abadi tahap puncak. Jie Yan menenangkan dirinya dan menatap ke arah pertempuran antara Yu Mei dan kelelawar iblis kegelapan. Sudah waktunya untuk menghabisi kelelawar sialan itu. Batin Jie Yan dan sebuah pedang muncul di tangan kanannya. Meskipun masih ada celah antara dirinya dan kelelawar iblis kegelapan, dengan kemampuan waktu, ia masih dapat menyainginya dalam waktu singkat. Dan dengan bergandengan tangan dengan Yu Mei, Jie Yan yakin mereka akan mampu menghabisi kelelawar iblis kegelapan dalam waktu singkat. Bab 411. Pertarungan intens. Bom, bom, bom. Ledakan api dan aura hitam terus-menerus terjadi di dalam goa. Tumbuhan rendahan. Matilah. Teriak kelelawar iblis kegelapan saat ia mengepakkan kedua sayapnya ke arah tempat Yu Mei berada. Hujan bilah kegelapan. Wush. Puluhan bilah berwarna hitam seperti bulan sabit melesat ke arah Yu Mei yang berada di bawah. Sinar api pemusnah. Puluhan tumbuhan mawar yang tampak terbakar muncul, semua arah mawar itu diarahkan ke arah atas lalu menembakkan sinar api yang sangat panas. Bom, bom, bom. Kedua teknik bentrok secara langsung yang membuat kelelawar iblis kegelapan semakin marah karena hampir semua kemampuannya seimbang dengan Yu Mei. Jika seperti ini, aku terpaksa menggunakannya. Ucap kelelawar iblis kegelapan dengan nada muram. Ia membuka rahangnya lalu aura abu-abu bercampur hitam yang mendekati bentuk ciaran perlahan keluar. Dung! Sinar merah terlihat di mata kelelawar iblis kegelapan saat ia menggunakan tekniknya. Kutukan iblis kegelapan. Bush! Cairan mendekati bentuk gas itu pun meledak lalu menyebar ke segala arah. Itu langsung melelahkan semua yang ada di sana, itu bahkan lebih kuat dari pelelehan cairan magma. Jie Yan yang sudah mengeluarkan pedangnya, menatap hal itu dengan wajah dingin. Ia pun langsung menusuk pedangnya ke permukaan tanah lalu mengerahkan konsep ruang dalam jumlah yang sangat besar. Seni rahasia, kabut ungu teleportasi. Bush! Aura berwarna ungu meledak dari dalam tanah, melesat ke udara lalu menelan semua kabut yang diciptakan oleh kelelawar iblis kegelapan. Apa? Kelelawar iblis kegelapan terkejut melihat kabut ungu yang mengasihkan konsep ruang luar biasa dan mencoba memindahkan semua aura berbahaya yang ia keluarkan. Kesempatan. Batin Yu Mei saat ia mengangkat kedua telapak tangannya ke udara seolah-olah sedang mengangkat sesuatu. Hutan mawar berduri. Jres. Mawar berapi dengan duri tak terhitung jumlahnya meledak dari dalam tanah, itu melesat ke arah kelelawar iblis kegelapan yang berada di udara. Melihat semua akar dengan mawar di ujungnya yang mengepungnya dari segala arah, kelelawar iblis kegelapan memasang wajah sangat muram. Perisai kegelapan. Seluruh tubuh kelelawar iblis kegelapan diselimuti oleh aura hitam dan itu langsung memadat membentuk sebuah bola di udara. Semua akar dengan mawar berapi di ujungnya pun meliliti bola hitam itu lalu mencoba meremukkannya. Yu Mei menaikkan sedikit sudut bibirnya. Ia mengarahkan telapak tangannya ke arah tempat kelelawar iblis kegelapan berada lalu mengepalkannya. Ledakan api surgawi. Mawar berapi itu bersinar terang lalu langsung meledak. Bom, bom, bom. Ledakan beruntun terjadi di udara yang membuat Gao terus-menerus bergetar keras. Sementara itu, Jie Yan yang berada di pinggir goa, mengarahkan telapak tangannya ke arah ledakan beruntun tersebut. Busur waktu, masa lalu. Bush! Aura emas meledak di sekitar ledakan lalu semua ledakan yang dibuat oleh Yu Mei kembali seperti semula lalu Jie Yan melepaskan tekniknya. Bom, bom, bom. Ledakan beruntun terjadi sekali lagi. Untuk kelelawar iblis kegelapan, ia terkejut karena Yu Mei mampu melakukan teknik luar biasa seperti itu secara berturut-turut. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah pekerjaan Jie Yan. Arreggggh. Kelelawar iblis kegelapan berteriak keras. Semula, sedangkan Yu Mei menghancurkan pertahanannya dan ia hanya terluka sedikit. Tetapi karena ledakan beruntun sekali lagi, tubuhnya langsung terkena ledakan secara langsung. Pertahanan pasif Qi dan konsep di tubuhnya dirobek begitu saja karena itu tidak diubah menjadi sebuah teknik pertahanan seperti sebelumnya. Teknik luar biasa. Yu Mei kagum melihat kemampuan Jie Yan. Itu bisa membuat serangan menjadi serangan beruntun. Sementara itu, Jie Yan pun mengeluarkan tombak pembunuh naga. Ia langsung membuat kuda-kuda melempar dari kejauhan. Belitan Qi Raja. Bola awal kehancuran. Zurt, zurt. Tombak pembunuh naga berdengung keras saat dilapisi oleh kekuatan dan konsep kehancuran yang sangat padat bercampur dengan Qi Raja, dan di ujung tombak pembunuh naga terlihat bola kecil tidak beraturan memercikkan petir.
Wush! Tanpa membuang waktu, Jie Yan pun langsung melemparnya sekuat tenaga ke arah tempat ledakan beruntun yang belum terhenti. Busur waktu, masa depan. Bush! Kecepatan tombak pembunuh naga melesat meningkat menjadi 2 kali lipat. Bisa dipastikan bahwa dikarenakan itu, kekuatan serangan akan berlipat ganda dalam sekejap. Kelelawar iblis kegelapan yang masih melindungi tubuhnya menggunakan sayapnya, merasakan ancaman bahaya mendekat tetapi sudah terlambat untuk menghindar karena kecepatan serangan yang mendekat sangat tinggi. Terang, suara benturan logam terdengar dan sosok kelelawar iblis kegelapan melesat ke arah ujung goa dihawa oleh tombak pembunuh naga yang terus mencoba menusuk tubuh kelelawar iblis kegelapan. Kekuatan kehancuran yang berada di ujung tombak pembunuh naga terus-menerus menghancurkan ki dan konsep milik kelelawar iblis kegelapan. Yu Mei yang melihat itu, tentu tidak membuang waktu dan menggunakan tekniknya juga. Teknik pemotongan kayu api surgawi. Di kedua telapak tangan Yu Mei, muncul kayu berduri tajam diselimuti api ungu lalu ia menembakkannya ke arah tempat kelelawar iblis kegelapan. Bom! Tubuh kelelawar iblis kegelapan dipaku di ujung goa oleh tombak pembunuh naga karena itu sudah menembus pertahanannya. Sial! Kelelawar iblis kegelapan memasang wajah muram saat melihat 2 tombak kayu diselimuti oleh api sudah tiba di depannya. Jelep, jelep. Kedua tombak kayu itu menusuk tubuh kelelawar iblis kegelapan. Dengan itu, 3 lubang telah tercetak di tubuhnya. Namun, dengan semua serangan itu, kelelawar iblis kegelapan belum tewas. Wush! Jie Yan dan Yu Mei muncul di depan kelelawar iblis kegelapan bersama-sama lalu menusuk ke arah kelelawar iblis kegelapan menggunakan senjata masing-masing. Jelep, jelep. Pedang Jie Yan menusuk kepala kelelawar iblis kegelapan sementara senjata Yu Mei menusuk tepat di inti binatang roh kelelawar iblis kegelapan. Akhirnya beres juga. Tetapi sangat disayangkan bahwa intinya hancur, ucap Jie Yan sedikit menyesal. Tetapi ia tahu bahwa jika tidak melakukan itu, mungkin kelelawar iblis kegelapan akan melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Yu Mei tidak berbicara dan mencabut senjatanya lalu itu kembali menyatu dengan tubuhnya. Untuk Jie Yan, ia menarik pedang dan tombak pembunuh naga lalu melihat ke arah tubuh kelelawar iblis kegelapan yang telah tewas terjatuh ke arah bawah. Ayo pergi ke tempat selanjutnya, ucap Yu Mei dan mengendalikan akar seperti biasa bersama dengan Jie Yan lalu mengendalikannya ke arah luar meninggalkan mayat kelelawar iblis kegelapan. Setelah kepergian Jie Yan, aura aneh menyelimuti mayat kelelawar iblis kegelapan. Semua luka di tubuhnya perlahan pulih, bahkan inti binatang roh itu pun perlahan terbentuk. Dek, dek, suara jantung terdengar cukup keras di seluruh goa lalu tubuh kelelawar iblis kegelapan perlahan bangkit. Hufat, hufat, hufat. Nafas kelelawar iblis kegelapan tiba-tiba muncul. Matanya sangat merah dan ia sangat ketakutan saat ini. Sial, aku hampir tewas di tangan keduanya. Jika saja aku tidak melakukan teknik terlarang untuk bisa hidup kembali, mungkin aku benar-benar memasuki tanah suci. Ucap kelelawar iblis kegelapan dengan nada ketakutan. Ia pun menoleh ke arah tertentu dengan wajah garang. Dewa Naga, tampaknya kali ini kita harus bekerja sama untuk menghancurkan manusia sekali lagi. Ucap kelelawar iblis kegelapan dan langsung menghilang menjadi kabut hitam pergi ke suatu tempat. Bab 412. Kerjasama kelelawar iblis kegelapan dan Dewa Naga. Jie Yan dan Yu Mei tidak mengetahui bahwa kelelawar iblis kegelapan memiliki teknik terlarang tertentu yang akan aktif ketika beberapa saat setelah kematian. Itu adalah teknik pembangkitan diri yang cukup unik, dan mungkin hanya beberapa eksistensi yang memiliki kemampuan seperti itu. Dan ini juga salah satu alasan kenapa kelelawar iblis kegelapan menjadi eksistensi kedua setelah Dewa Naga di pulau tersebut. Meskipun begitu, teknik terlarang itu sudah pasti memiliki efek samping, dan kemungkinan kekuatan kelelawar iblis kegelapan akan turun setiap waktu. Mungkin dalam waktu beberapa tahun, kekuatannya akan sangat lemah dan dia harus hibernasi dalam waktu puluhan ribu tahun agar kekuatannya pulih. Untuk Jie Yan, ketika dia pernah mengalahkan seseorang, itu bukan lagi ancaman menurutnya. Jika ia bisa mengalahkannya satu kali, berikutnya hasilnya juga pasti akan sama. Tepat di atas gunung raksasa yang memiliki segel, Dewa Naga yang saat ini tampak memikirkan banyak hal, menyipitkan matanya tiba-tiba lalu menatap ke arah tertentu. Angin hitam tampak berputar-putar lalu satu sosok muncul. Dia tidak lain adalah kelelawar iblis kegelapan yang semula dibunuh oleh Jie Yan dan Yu Mei. Apa yang membawamu ke tempat ini? Apa kau ingin bertarung sekali lagi? Tanya Dewa Naga saat auranya meledak.
Itu menghasilkan aura hitam dan putih. Naga Yin Yang, hentikan omong kosong tidak berguna. Aku ingin melakukan kerjasama denganmu sekali lagi seperti dahulu. Ucap kelelawar iblis kegelapan dengan nada dingin. Aura Dewa Naga pun langsung terhenti dan menatap kelelawar iblis kegelapan dengan heran, lah tahu bahwa kelelawar iblis kegelapan memiliki harga diri yang sangat tinggi sebagai ras yang setara dengan para naga. Jika saja umur kelelawar iblis kegelapan sama seperti dirinya, Dewa Naga yakin bahwa ia hanya bisa setara dengan kelelawar iblis kegelapan. Ada manusia kuat, dengan darah naga luar biasa di tubuhnya. Lanjut kelelawar iblis kegelapan. Kata-kata itu langsung membuat wajah Dewa Naga garang karena itulah yang ia incar saat ini, yaitu seseorang yang berkaitan dengan Dewi Naga kehancuran. Tampaknya kau menderita di bawah tangannya. Ucap Dewa Naga saat menatap kekuatan kelelawar iblis kegelapan sedikit demi sedikit memudar, lah tentu tahu tentang teknik terlarang kelelawar iblis kegelapan yang bisa bangkit dari kematian. Tetapi jika kelelawar iblis kegelapan dibunuh dalam waktu 1 rabun, maka dia tidak akan bisa bangkit kembali. Nyatanya, sangat mudah menghabisi kelelawar iblis kegelapan, yaitu ketika kelelawar iblis kegelapan terbunuh, di saat dia perlahan bangkit, seseorang hanya perlu menyerangnya dan dia akan langsung tewas selamanya. Wajah kelelawar iblis kegelapan sangat gelap, dan auranya langsung bocor. Meskipun aku baru saja bangkit, aku masih bisa berurusan denganmu. Ucap kelelawar iblis kegelapan dengan nada dingin. Dewa Naga tidak meragukan perkataan kelelawar iblis kegelapan karena jika kelelawar iblis kegelapan berniat untuk menyerangnya dengan mempertaruhkan nyawa, ia juga harus membayar harga yang sangat mahal. Lalu apa rencanamu? Tanya Dewa Naga karena ia tahu bahwa jika kelelawar iblis kegelapan telah menurunkan harga dirinya bekerja sama, maka musuh kali ini pasti sangat berbahaya. Para manusia telah masuk ke segel yang diciptakan oleh Dewi Naga kehancuran. Kita telah menghapus semua pengikut Dewi Naga kehancuran dahulu, dan kita akan melakukan hal yang sama kali ini. Kau pasti ingat tentang warisannya yang ada di pusat dimensi ini bukan? Kita hanya perlu membereskan mereka semua di sana. Ucap kelelawar iblis kegelapan. Dewa Naga terdiam karena ia tahu bahwa para manusia yang datang ke dalam dimensi pastilah untuk mencari warisan. Dan memang benar bahwa tempat paling cocok untuk membereskan semua manusia adalah tempat di mana warisan itu berada. Baik, tetapi aku ingin membereskan semua manusia di pulau ini. Kau harus mengirim pasukanmu dan aku mengirim pasukanku. Ini untuk mengurangi jumlah mereka. Kita akan menunggu semua manusia terkumpul di pusat dimensi ini. Ucap Dewa Naga setelah memikirkan pro dan kontra apakah ia harus bergerak atau tidak untuk saat ini. Aku paham. Aku akan memanggil semua anggota rasku dari seluruh dimensi ini untuk menyerang para manusia di sini. Kelelawar iblis kegelapan mengangguk kecil lalu menembakkan gelombang suara berupa cincin raksasa lalu itu menyebar ke segala arah saat meledak. Aku akan menunggumu di sana. Pastikan kau hanya mengirim pasukan terlemah untuk mengurangi jumlah manusia di pulau ini. Bawa semua elit di bawahmu ke pusat dimensi ini. Setelah mengatakan itu, kelelawar iblis kegelapan tampak pecah menjadi angin berwarna hitam lalu menghilang sepenuhnya. Dewa Naga pun menatap ke arah langit lalu meraung keras untuk memberi sinyal kepada semua naga yang ada di dimensi kecil tersebut. Jieyan yang sedang bergerak dengan Yu Mei, menyipitkan matanya dan menatap ke arah puncak gunung raksasa. Ia mendengar dengan jelas raungan naga sebelumnya. Walaupun ia tidak terlalu mengerti, ia masih memiliki insting untuk sedikit paham tentang bahasa naga. Apa yang terjadi? Apakah para naga itu sudah tidak mau berurusan dengan para manusia yang masuk ke dalam dimensi ini? Batin Jieyan sedikit bingung. Namun, Jieyan sedikit terkejut karena setelah raungan sebelumnya, para naga kuat banyak yang terbang ke arah luar pulau. Namun, saat Jieyan menatap ke arah puncak gunung, matanya menyusut tajam ketika melihat seekor naga berwarna hitam bercampur putih terbang ke udara. Semua naga lainnya juga langsung berhenti di udara yang membuat Jieyan melebarkan matanya. Yu Mei, buat pelindung untuk bertahan. Teriak Jieyan sekuat tenaga saat ia mengerahkan semua kekuatannya untuk membuat teknik pertahanan. Yu Mei langsung bergerak dan membuat teknik pertahanan seperti yang dikatakan oleh Jieyan. Manusia, karena kalian berani menantang kami para naga, maka kalian semua harus mati. Teriak Dewa Naga saat mengumpulkan kekuatan dalam jumlah yang sangat besar di rahangnya. Naga lainnya juga langsung melakukan hal yang sama. Ini adalah salam terakhir dari Dewa Naga sebelum pergi ke pusat dimensi.
Para kultivator yang ada di pulau itu juga melebarkan mata masing-masing karena tahu bahwa hampir setengah dari pulau itu akan lenyap saat semua serangan dari naga dilepaskan. Raungan naga. Duar, duar, duar. Sinar cahaya berwarna-warni terlihat melesat dari udara, menghujani seluruh pulau kecuali untuk gunung raksasa karena Dewa Naga tahu bahwa itu tidak akan hancur walaupun mereka semua menyerang bersama-sama. Para kultivator lainnya yang berada di pulau itu langsung bertahan dari serangan luar biasa para naga. Dan untuk Jieyan yang saat ini sedang bertahan bersama dengan Yu Mei tahu bahwa ketika semua gelombang serangan mereda, hanya sedikit kultivator yang akan tersisa di pulau tersebut. Bab 413. Informasi. Ledakan besar terjadi pulau tersebut, hampir menghancurkan sekitar 70% dari wilayah pulau. Dewa Naga yang berada di udara, menunjukkan taring gigi-giginya yang sangat tajam, sedikit tidak puas dengan daya hancur dari serangannya sendiri karena di masa lalu ia mampu menghancurkan beberapa alam abadi tingkat atas dengan serangan yang sama. Karena kekuatannya yang sangat terbatas saat ini, Dewa Naga bahkan tidak dapat melacak situasi di bawah sana. Ayo pergi ke pusat dimensi kecil ini. Untuk kalian semua naga tingkat kaisar abadi tahap akhir, habis mereka semua. Perintah Dewa Naga dan membawa semua naga puncak ke arah pusat dimensi kecil untuk menghabisi para manusia seperti yang dijanjikan dengan kelelawar iblis kegelapan. Pulau yang sudah hancur 70% saat ini ditutupi oleh debu yang sangat banyak. Saat debu perlahan mereda, terlihat pulau yang hancur berantakan. Hanya daerah di sekitar gunung raksasa yang masih tersisa. Di tempat tertentu, terlihat mawar berduri tak terhitung jumlahnya terlilit seperti sebuah bola, dengan petir hitam terus memercik di sekitar mawar berduri tersebut. Wush! Akar mawar berduri itu pun bergerak seperti ular ke dalam tanah lalu memperlihatkan isinya. Para naga itu sungguh gila, ucap Yu Mei saat menatap semua tempat yang hancur berantakan. Ia juga melacak bahwa banyak herbal yang telah dihancurkan saat serangan terjadi. Jieyan mengangguk setuju. Jika tidak ada Yu Mei di sampingnya, ia mungkin akan tewas di ledakan besar sebelumnya. Ia harus mengakui bahwa aura yang berasal dari naga berwarna hitam putih sebelumnya sangat luar biasa, lebih menakutkan daripada kelelawar iblis kegelapan yang pernah ia bunuh dengan bekerja sama dengan Yu Mei. Apakah herbal yang kau rasakan sebelumnya masih jauh? Tanya Jieyan karena merasa herbal itu pasti telah hancur. Jika masih ada, ia akan merasa sedikit lega. Tidak ada herbal yang tersisa. Semua herbal telah hancur oleh ledakan itu dan aku tidak dapat merasakan herbal yang telah mati, ujar Yu Mei dengan gelengan kepala. Jieyan mengutuk para naga karena menghancurkan semua sumber daya yang tersebar di pulau tersebut. Dan menang benar bahwa ini telah menjadi perhitungan Dewa Naga sehingga menghancurkan semua tempat, memotong peluang para kultivator untuk maju lebih jauh. Jieyan, lihat di sana. Ucap Yu Mei saat menunjuk ke arah kerumunan para naga yang turun ke bawah, langsung tampak bertarung dengan sekelompok kultivator yang selamat dari ledakan sebelumnya. Ketika Jieyan melihat ke arah tempat Yu Mei menunjuk, salah satu naga yang turun dari udara melesat ke arahnya. Naga dengan level kekuatan tingkat kaisar abadi tahap akhir itu pun dengan wajah ganas, menyelimuti cakarnya dengan ki dan konsep, berniat menyerang Jieyan dan Yu Mei dengan semua kekuatan yang dia miliki. Kau ingin membunuhku? Jieyan menyipitkan matanya dan saat ia melebarkan matanya, aura tak kasat mata meledak seketika. Dung! Naga berwarna merah mendekati orangnya yang ingin menyerang Jieyan dan Yu Mei pun langsung membatu di tempat. Tubuhnya gemetaran karena aura tak kasat mata sebelumnya langsung memberinya tekanan sangat mengerikan. Tekanan itu bahkan lebih keterlaluan dari tekanan yang diberikan oleh Dewa Naga. Berlutut. Perintah Jieyan menggunakan teknik supremasi, Dewa Binatang Buas. Naga itu pun langsung turun ke bawah dan berlutut ke arah Jieyan dengan tubuh gemetaran. Mulai saat ini kau akan menjadi bawahanku. Katakan, apa tujuan dari naga berwarna hitam putih sebelumnya? Tanya Jieyan dengan nada dingin. Tuan, Dewa Naga bersiap-siap mengumpulkan semua naga dan bekerja sama dengan klan kelelawar iblis kegelapan untuk menghancurkan semua manusia di pusat dimensi kecil ini. Alasan kenapa semua naga menghancurkan seisi pulau, itu dikarenakan agar semua manusia tidak bisa mendapatkan sumber daya melimpah lagi di pulau ini. Naga itu pun menjelaskan dengan nada ketakutan. Yu Mei di sisi lain, ia sedikit penasaran bagaimana cara Jieyan menundukkan naga itu tetapi ia hanya diam dan mendengarkan dari samping. Manusia, kelelawar iblis kegelapan. Jieyan sedikit terkejut mendengar hal itu, langsung ingat tentang kelelawar iblis kegelapan,
ia tidak ragu bahwa akan masih banyak spesies seperti itu. Tetapi ia mungkin akan terkejut karena kelelawar iblis kegelapan yang ia bunuh sebelumnya adalah pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan di dimensi kecil. Kenapa naga yang disebut sebagai Dewa Naga itu bekerja sama dengan klan kelelawar iblis kegelapan untuk menyerang manusia? Walaupun manusia baru masuk ke tempat ini, tidak mungkin hanya karena sumber daya di pulau ini para naga akan melakukan itu, ucap Jieyan dengan gelengan kepala. Tuan, Ada harus tahu bahwa dahulu Dewa Naga dan klan kelelawar iblis kegelapan memusnahkan manusia di dimensi kecil ini karena mereka semua adalah 12 raja yang merupakan bawahan Dewi Naga Kehancuran. Semua binatang roh kuat di dunia ini disegel oleh Dewi Naga Kehancuran, sudah pasti klan naga dan kelelawar iblis kegelapan sangat membenci manusia sehingga bekerja sama menghabisi 12 raja dan semua manusia yang sejenis dengan para 12 raja, ujar naga tersebut. Mata Jieyan melebar karena tidak pernah menyangka bahwa 12 raja yang disebutkan dalam legenda adalah bawahan dari seseorang yang mendapatkan gelar Dewi Naga Kehancuran. Tanpa sadar, ia mengingat tentang Xiao Bai dan merasa bahwa Dewi Naga Kehancuran itu berhubungan dengannya. Siapa sebenarnya Dewi Naga Kehancuran itu? Apakah kau mengetahui identitasnya? Tanya Jieyan menatap ke arah naga yang masih menundukkan kepalanya. Bawahan ini hanya mengetahui sedikit informasi tentangnya dari rumor yang beredar di klan naga. Dikatakan, Dewa Naga Kehancuran adalah salah satu dari murid Kaisar Manusia generasi pertama. Jawab naga tersebut dengan buru-buru. Jieyan semakin tercengang karena tidak menyangka bahwa Dewi Naga Kehancuran adalah murid ayah murahannya. Dari informasi itu, Jieyan tidak ragu bahwa ketika ia bertemu dengan naga yang disebut sebagai Dewa Naga akan mencoba menghabisinya. Tetapi ia tidak khawatir sama sekali karena ia memiliki teknik supremasi, Dewa Binatang Buas yang mampu menundukkan binatang roh. Tetapi Jieyan tidak akan lengah karena ia memiliki kemampuan seperti itu. Naga itu disebut sebagai Dewa Naga dan dia pasti memiliki kemungkinan untuk menolak tekniknya. Lalu, apa yang ada di atas puncak gunung itu? Tanya Jieyan tentang hal lainnya dan menunjuk ke arah gunung. Tempat itu adalah tempat klan naga utama berada. Hanya para naga tingkat kaisar abadi tahap menengah ke atas yang bisa masuk ke dalam, jawab naga tersebut. Lalu, di mana naga yang lebih lemah lainnya berada? Tanya Jieyan heran. Mereka berada di daratan utama, di sana terdapat klan naga yang lebih besar, berisi ratusan ribu naga di bawah tingkat kaisar abadi tahap menengah, jawab naga tersebut. Mata Jieyan berbinar ketika mendengar apa yang dikatakan oleh naga yang ia tundukkan. Karena sudah mendapatkan informasi itu, tentu ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menundukkan semua naga karena ketika keluar dari dimensi kecil, ia tentu membutuhkan pasukan untuk melawan musuh dan target utamanya tentu saja adalah Sekte Langit. Bab 414. Perang Pertama. Informasi tentang klan naga membuat Jieyan merencanakan dalam benaknya untuk menciptakan pasukan sendiri. Terutama mereka adalah para naga, bisa dipastikan bahwa para naga tidak akan mengkhianatinya. Tatapan Jieyan tertuju kembali ke arah para naga yang sedang bertempur dengan para kultivator di tempat yang cukup jauh. Mata Jieyan pun melebar seketika dan di saat itu juga, aura tak kasat mata meledak, menyelimuti 30% wilayah pulau yang tersisa. Supremasi, Dewa Binatang Buas. Bush. Para naga yang sedang bentrok dengan semua kultivator tiba-tiba merasa ketakutan, mundur menjauh dari para kultivator yang mereka lawan. Jumlah naga tingkat kaisar abadi tahap menengah dan akhir di sana mencapai jumlah lebih dari 70 naga. Saat para naga mundur setelah bentrok singkat dengan semua kultivator, para kultivator yang ada di sana terkejut dan heran. Jangan biarkan mereka kabur, teriak salah satu kultivator sekuat mungkin dan langsung terbang mengikuti para naga yang mundur ke arah tempat Jieyan berada. Kultivator lainnya juga langsung bergegas karena mereka sangat membenci para naga. Ini disebabkan oleh serangan skala besar yang dilakukan oleh para naga sebelumnya dari langit. Untuk Xiao Chen dan yang lainnya, mereka juga bertahan. Ayo pergi, aku dapat merasakan ledakan perintah yang muncul sebelumnya. Aku tahu dari siapa itu berasal. Xiao Chen langsung terbang saat mengalahkan itu. Ia memiliki darah binatang roh di dalam tubuhnya sehingga ia mengetahui dengan jelas aura apa yang melewatinya sebelumnya. Jika saja Xiao Chen memiliki garis darah penuh binatang roh, ia pasti akan mengalami nasib yang sama. Lin Ming dan yang lainnya langsung terbang mengikuti tanpa bertanya.
Untuk Jieyan dan Yumei, keduanya telah naik ke atas kepala naga yang pertama kali dikendalikan oleh Jieyan dan langsung terbang ke arah tempat klan naga berada. Jieyan, apakah kita tidak membereskan mereka semua terlebih dahulu? Lagi pula di atas puncak gunung aku dapat merasakan secara samar herbal luar biasa. Ucap Yumei. Mendengar itu, Jieyan langsung memerintahkan naga yang ia tunggangi dan bertanya, apakah ada sesuatu yang berharga di puncak gunung? Ya Raja, di puncak gunung terdapat Danau Yin-Yang, tempat itu tercipta karena adanya naga kuat yang terkubur di sana. Dia adalah Dewa Naga sebelum Dewa Naga saat ini. Tubuhnya yang sangat kuat, menghasilkan ki melimpah, dan ketika dia mati, itu membuat danau alami, dan di sekitarnya banyak herbal berkualitas tinggi yang tumbuh. Herbal itu disebut sebagai herbal peri. Ucap naga tersebut. Mata Jieyan berbinar seketika. Walaupun ia tidak tahu apa artinya herbal peri, ia tahu bahwa itu pasti di atas tingkatan herbal abadi. Saat Jieyan masih memikirkan tentang herbal di atas gunung, Yumei pun berbicara yang membuat Jieyan tersadar dari lamunannya. Jieyan, puluhan kultivator mendekat ke arah sini. Tampaknya mereka ingin memburu para naga. Ucap Yumei. Mata Jieyan berkilat dingin dan berkata sambil mengeluarkan niat membunuhnya, ayo bunuh mereka semua agar tidak ada yang mengetahui tentang kemampuanku mengendalikan binatang roh. Selain dari itu, mereka juga mungkin akan membocorkan tentang sesuatu yang ada di puncak gunung. Naga yang ditunggangi oleh Jieyan dan Yumei pun langsung terbang berbalik ke arah para kultivator datang. Bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang tersisa. Perintah Jieyan saat ia meledakkan teknik supremasi Dewa Binatang Buas. Para naga yang awal mulanya mundur, langsung berbalik dan mengumpulkan ki dan hukum dalam jumlah yang sangat besar di rahang masing-masing lalu langsung menembakkannya. Duar, para kultivator yang melihat itu, memasang wajah sedikit muram. Tetapi mereka tidak terlalu khawatir karena di antara para naga, tidak ada naga yang mencapai level Kaisar Abadi tahap puncak. Bertahan, teriak salah satu kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap puncak dan menggunakan teknik pertahanan. Kultivator lainnya juga melakukan hal yang sama dan membuat teknik pertahanan mereka masing-masing. Untuk Xiao Chen yang berada di belakang, matanya berbinar karena tebakannya memang benar bahwa Jieyan lah yang mengendalikan semua naga. Ikuti aku, teriak Xiao Chen saat ia melesat ke arah samping. Ia harus memberitahu Jieyan tentang keberadaannya agar para naga tidak menyerang mereka. Lin Ming dan yang lainnya langsung mengikuti Xiao Chen sambil menatap semua serangan dari para naga yang hampir menabrak teknik pertahanan para kultivator. Duar, ledakan besar terjadi seketika yang membuat bagian pulau yang mulanya hancur semakin mengecil. Jieyan yang menunggangi naga, tiba di depan semua naga. Ia menatap ke arah debu yang perlahan menghilang. Namun, tatapan Jieyan kebetulan tertuju pada arah tertentu dan matanya berbinar terang. Kakek, seru Jieyan saat menatap Xiao Chen, Lin Ming dan yang lainnya berada di tempat yang cukup jauh. Tentu saja dengan visi mata dewa ia dapat melihat ke arah tertentu dengan jelas. Jieyan pun sekali lagi mengaktifkan teknik supremasi Dewa Binatang Buas agar semua naga tidak menyerang kelompok Xiao Chen dan Lin Ming. Ketika debu menghilang, para kultivator yang bertahan terkejut ketika melihat Jieyan dan Yumei yang berdiri di atas kepala salah satu naga. Mereka semua terdiri dari semua kekuatan di pegunungan para raja. Tampaknya kita tidak bisa membiarkan satupun dari mereka yang lolos. Yumei, bunuh secepat mungkin para kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Kau akan bekerja sama dengan dua anggota klan Xiao di tingkat yang sama denganmu agar kau tidak kerepotan. Ucap Jieyan. Ya, Yumei hanya mengangguk dan langsung melesat seperti sebuah meteor ke arah para kultivator. Untuk Jieyan, dengan kekuatan spiritualnya, ia langsung mengirim telepati kepada Xiao Chen, Lin Ming dan yang lainnya. Kakek, kalian bantu Yumei, untuk Xiao Zun dan Xiao Fang, kalian berdua bereskan para kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Jieyan mengirim telepati. Xiao Chen, Lin Ming, Xiao Zun, Xiao Fang dan Xiao yang langsung mengangguk dan menyerang ke arah para kultivator dari belakang tanpa mereka sadari. Ini akan membuat pasukan kultivator yang terdiri dari gabungan banyak kekuatan tidak akan menyadari segarang diam-diam dari belakang. Bunuh dia. Manusia itu bekerja sama dengan binatang roh. Sungguh tidak termaafkan. Teriak para kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Jieyan juga mengangkat tangannya lalu melambai ke depan tanda untuk para naga menyerang. Bunuh.
Jangan biarkan satu pun dari mereka yang lolos. Perintah Jieyan dan semua naga pun bergerak ke arah para kultivator. Bab 415. Memusnahkan semua musuh. Jieyan terbang dari atas kepala naga lalu mengeluarkan pedangnya. Setelah mengumpulkan ki, konsep dan niat pedang, ia langsung mengayunkan pedangnya ke arah para kultivator. Seni rahasia, penghancuran ilahi. Blar, ketika pedang diayunkan ke arah satu kelompok kultivator, petir hitam kemerahan berhamburan seketika. Para kultivator tingkat kaisar abadi tahap akhir mencoba menahan serangan. Namun sayangnya, mereka tidak mungkin bisa semudah itu menahan serangan Jieyan apalagi jika kekuatan mereka tidak mencapai tingkat kaisar abadi tahap puncak. Bush! Kultivator yang mencoba bertahan menggunakan teknik pertahanan, langsung terhempas sambil memuntahkan seteguk darah merah. Kesadaran mereka terganggu, dan mereka langsung paham bahwa serangan Jieyan mengandung ki raja. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Sraing. Jieyan tidak memberikan kesempatan kepada para kultivator yang terluka. Serangan itu pun langsung merobek beberapa kultivator tanpa bisa melawan sama sekali. Bajingan, bunuh dia, teriak salah satu kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak yang melihat Jieyan sangat mendominasi dan sangat mudah menghapus banyak kultivator dalam waktu singkat. Kau ingin membunuh tuan muda, maka kau akan mati lebih dulu. Xiao Zun yang sudah bergerak, langsung muncul tepat di belakang kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak yang ingin memimpin para kultivator untuk menyerang Jieyan. Tubuh Xiao Zun memancarkan cahaya aneh layaknya sebuah api dan ia pun langsung mengibaskan lengannya ke arah kultivator tersebut. Gelombang kejut api suci. Bush! Api samar meledak, dan langsung menghempaskan kultivator tersebut. Api aneh berwarna putih samar itu pun langsung menggerogoti tubuh kultivator tersebut. Arreggggh! Kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak itu berteriak kesakitan, mencoba menghapus api aneh yang mencoba membakarnya. Tetapi Xiao Zun tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia pun tampak berubah sedikit, kedua lengannya berubah menjadi api putih membentuk sayap, dan kakinya berubah menjadi kaki burung berwarna emas. Wush! Xiao Zun melesat dengan kecepatan penuh dan menyerang ke arah kultivator yang ia bakar sebelumnya dengan gaya menendang menggunakan lututnya. Bom! Saat siku kaki Xiao Zun menyentuh perut kultivator tersebut, itu langsung membakar tubuh musuh yang terkena tendangan. Blar, dari punggung kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak tersebut, api putih meletus yang membuatnya memuntahkan darah. Setelah itu, Xiao Zun langsung berputar kembali dan mengayunkan sayapnya yang tampak mengeras diselimuti oleh api putih. Sraing! Sayap itu langsung membelah kultivator itu tanpa bisa melawan sama sekali. Siapa dia? Bagaimana bisa tubuhnya terlihat seperti setengah binatang roh? Cepat bunuh dia. Sudah pasti dia bekerja sama dengan pemuda yang mengendalikan para naga itu. Beberapa kultivator berbicara dengan nada muram dan yang lainnya langsung berteriak untuk menyerang. Xiao Fang yang menatap itu juga langsung bergerak, ia langsung berubah ke bentuk setengah binatang seperti Xiao Zun. Tetapi wujudnya menyerupai seekor serigala dengan bulu berwarna merah menyala. Cakar api. Sraing. Jeres. Cakar Xiao Fang yang diayunkan membentuk sebuah bila api yang langsung membelah sangat banyak kultivator tingkat kaisar abadi tahap akhir tetapi itu tidak bisa membunuh kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak secara instan. Semua kultivator yang ada di sana menghirup udara dingin saat melihat dua manusia setengah binatang dengan kekuatan tingkat kaisar abadi tahap puncak mencoba menghabisi mereka. Untuk Xiao Yang, dia juga berubah ke bentuk setengah burung, tetapi dengan atribut api berwarna oranye. Saat ini kultivasinya telah mencapai kaisar abadi tahap menengah dan ia memiliki kekuatan untuk melawan para kultivator lainnya. Mereka bertiga ternyata mirip dengan klan Xiao yang ada di Bintang Sein. Batin Jieyan saat melirik ke arah trio Xiao Zun. Ketika Jieyan sedang berpikir, Lin Ming yang mendekat juga menggunakan semua kekuatannya, menggunakan ratusan pedang lalu mengendalikannya untuk menyerang semua kultivator yang ada di sana. Untuk Xiao Chen, dia mungkin yang paling ganas karena setiap kali dia bergerak, seseorang akan tewas. Kecepatannya cukup luar biasa, dan itu setara dengan kecepatan Jieyan di puncaknya jika tidak menggunakan kekuatan naga dan waktu kilat. Naga-naga lainnya juga membantai para kultivator dengan sangat cepat. Ini juga dikarenakan bantuan Xiao Zun dan Xiao Fang yang memiliki basis kultivasi tingkat kaisar abadi tahap puncak. Selain dari itu, Yu Mei juga menghabisi banyak musuh dengan cepat.
Bahkan untuk kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak hanya akan bisa bertahan selama 2 menit sebelum dihabisi olehnya. Jie Yan yang melihat semua medang pedang, juga langsung bergerak. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan sulit baginya untuk menghabisi para kultivator tingkat kaisar abadi tahap akhir biasa. Pertempuran terus berlanjut selama hampir 10 menit sebelum mereda sepenuhnya. Tentu saja pertempuran itu dimenangkan oleh kelompok Jie Yan walaupun di sisinya ada lebih dari 10 naga tingkat kaisar abadi tahap menengah dan akhir yang tewas. Jelek, Jie Yan pun menusuk kultivator terakhir lalu bergumam kecil, "Hufet, akhirnya selesai." Mereka semua bukan elit terbaik dari kekuatan di pegunungan para raja. Menurut pendapat Jie Yan, mungkin para elit dari kekuatan di pegunungan para raja telah berkumpul bersama. Tentu saja pasukan yang paling awal berkumpul adalah pasukan dari Sekte Langit yang sedari awal mereka memang tidak berpisah ketika memasuki dimensi kecil menggunakan cara tertentu. "Yaner, lama tidak bertemu. Tampaknya kau semakin kuat." Lin Ming mendarat di sebelah Jie Yan dan berkata dengan senyum lembut. "Kakek, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka bahwa Kekek akan berada di bintang Brahma juga. Apakah nenek juga di dunia ini?" tanya Jie Yan dengan nada sedikit bersemangat. "Tidak, kakek tidak bersama dengan nenekmu." Lin Ming menggelengkan kepalanya karena sejak ia mencapai bintang Brahma, ia tidak pernah bertemu siapapun dari bintang Sein. Jie Yan sedikit kecewa karena ternyata neneknya yang selalu mengajarinya banyak hal dari kecil tidak berada di bintang Brahma. Tentang Kai, Lin Ming menahan kata-katanya karena tidak tahu harus berbuat apa, lah sangat jelas mengetahui bagaimana kekuatan Sekte Langit karena ia adalah ahli pengumpulan informasi. Untuk kekuatan tingkat ketiga di benua kekacauan, ia sudah menghafal semuanya dan Sekte Langit bisa dikatakan sebagai yang terkuat di jajaran kekuatan tingkat ketiga. "Tidak masalah kakek. Kita akan menyelamatkan kakak ketika waktunya tiba. Saat ini kita hanya perlu melampaui kekuatan tingkat kaisar abadi sehingga dapat melawan mereka," ucap Jie Yan dengan nada meyakinkan. Lin Ming mengangguk kecil lalu menatap ke arah Yu Mei. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya Yu Mei yang tampak selalu melekat dengan cucunya. "Dia," Lin Ming mencoba bertanya sambil menatap Yu Mei yang hanya meliriknya dengan tatapan acuh tak acuh. "Aku akan menceritakan siapa Yu Mei ketika waktunya tiba kakek. Sekarang kita akan pergi ke suatu tempat di dimensi kecil ini," ucap Jie Yan saat menatap ke arah kejauhan. "Apakah kau memiliki rencana untuk kedepannya nak?" tanya Xiao Chen yang tiba-tiba muncul entah dari mana bersama dengan trio Xiao Zun. "Ya, kita tidak bisa menggunakan kekuatan organisasi kegelapan untuk melawan Sekte Langit karena itu membutuhkan waktu untuk mengendalikan mereka. Dan kebetulan di dimensi kecil ini adalah klan kuat yang akan menjadi pasukan kita," ucap Jie Yan dengan senyum kecil di wajahnya. "Maksudmu para naga?" tanya Xiao Chen heran. Ia mengira bahwa jumlah naga tidak akan terlalu banyak tetapi ketika mendengar tentang klan, ia lancarkan merasa bahwa pasti ada tempat naga bersarang dalam jumlah yang sangat besar. "Ya, pertama aku akan menundukkan mereka semua lalu merebut warisan di dimensi kecil ini, dan ketika keluar, itulah saatnya untuk Sekte Langit untuk dihancurkan," ucap Jie Yan dengan kilatan dingin di matanya. Bersambung.